Di Alkitab ada nggak? Ada Orang banyak Farisi orang itu Farisi siapa? banyak. Nggak disebut Siapa orang aja Farisi. banyaknya itu siapa aja? Ya, orang-orang yang pintar hafal Alkitab, kitab Taurat. Ya siapa aja bang sebutin namanya. Nah, kalau sekarang orang-orang Sebutkan Farisi, satu aja, Bilal. Siapa gampang orang Farisi dong. itu? Orang Farisi itu orang yang Siapa? kitab tapi tidak Iya. melakukannya. Contohnya orang Farisi itu ya berdoanya di tengah jalan tuh kan, ya Aduh. kan? Teriak-teriak. Semangat pagi teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas, suara lu paling Oke, gede dimanapun. oke. Bukan Bilal, orang Farisi yang ditanyakan teman kita itu, sebutkan siapa? Sudah. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, Oh, mendirikan banyak. agama. Siapa? Banyak, contohnya Siapa? ya Mendirikan aja. agama sesudah Yesus mati diangkat ke langit. Iya, betul. Mm. Siapa? Siapa itu? Iya, Orang-orang yang jawablah. mengajarkan Siapa? Jawablah. orang-orang kau Jujur yang aja, berdoa jujur. itu, nih orang-orang Farisi nih, ada nih jam nih berdoa di tengah jalan, pura-pura Nah, berbuat siapa? baik. Siapa orangnya? Siapa? Banyak. Siapa? Contohnya kau lah. Lah, emang saya orang Farisi? Ya kayaknya sih kamu. Juma punya adab gak? Juma Anda punya adab gak? Juma, Iya, orang kenapa? punya adab Kenapa? nggak? Kenapa? Ini orang lagi nanya menjelaskan terus Anda nyerocos kayak ibu-ibu yang Enggak. nggak punya ini. Anda diam, Enggak. Anda diam dulu. Kita Anda cuma diam. tanya siapa Anda orang Farisi diam. yang mendirikan agama. Ya Anda diam. Ketika dijawab Anda diam ya. Ya. Enggak, masalahnya dia Anda mencoba turun. untuk nipu. Masa saya dibilang Anda Farisi? diam, Anda turun. Kau memang Farisi, bro. Buka Kau memang room Farisi. untuk Kau tanya selalu jawab. mengajarkan kebaikan. Iya, tapi kan kau tanya tidak hadis melakukan cuma- kebaikan. Nah, kan Kau ini selalu ditanya itulah orang Farisi yang mendirikan agama Supaya siapa? nanti banyak orang Bukan Kristen juga Bilal yang sama tanya Juma. jawab gitu loh. Ini juga user 3. Udah selesai dulu. Kasih kesempatan orang jawab, Anda diam. Itu adab namanya. Nah, itu betul ya. Itu namanya orang Farisi. Ngerti nggak? Coba lihat nih, orang Farisi adalah orang yang berdoa tuh kencang-kencang Pak tengah Bilal. jalan. Diam Dalam dulu, diam kitab dulu. kan ada yang Diam ngaku dulu. aku adalah orang Bentar, Farisi. diam Itu dulu, siapa? diam dulu. Sorry. Diam dulu semua ya. Di sini ada aturan mainnya. Ini room diskusi, bukan room debat. Oke? Kalau Anda ke sini mau berdebat, salah room. Silakan keluar. Dan sini ada aturan main. Bukan Anda yang menguasai room ini, enggak. Saya sama semua di sini. Mau Kristen, mau Islam, saya perlakuannya sama. Kalau Anda mau berdiskusi silakan, tapi ada aturan main. Ketika seseorang lagi Oke. menjelaskan sesuatu, jangan dipotong. Paham? Oke Bang Juma, biar saya sama orang itu aja. Bentar dulu, Orang bentar apa? dulu. Silakan. Sekarang bentar dulu. Ini tolong nih, saya naikkan kalian karena saya respect sama kalian. Tapi tolong kalian juga respect sama saya sebagai host. Kalau tidak silakan turun. Saya tidak peduli siapa kalian atau kalian punya nama besar sekalipun saya tidak pernah peduli. Oke? Lanjut, silakan Bang Bilal. Iya, saya lanjutin ya. Orang Farisi adalah Bang, orang yang saya lagi Ya. ngegojek, saya keluar dulu, lagi dapat orderan ya. Ya, masya Allah. Oke, silakan. berkahnya. Ya nggak apa-apa, silakan. Silakan bro. Pertanyaan saya jelaskan. Betul. Siapa yang mengaku orang Farisi di dalam kitab saudara? Jawab. Betul. Saya diam. Memang kalau untuk dibilang apakah orang Farisi ahli kitab, betul, Paulus juga bekas ahli kitab. Dia juga menyebarkan ya Taurat tapi dengan cara membunuh. Itu adalah jelas. Ya, tapi Paulus berubah dari jahat menjadi baik, daripada dari baik menjadi jahat. Itu tidak baik. Ya ngerti ya, Jadi bro? sudah diakui bahwa Paulus orang Farisi. Iya, Farisi pertamanya Oke. Farisi, kemudian menjadi Terus agama orang apa yang baik. didirikan oleh Dia Paulus? tidak mendirikan agama. Jadi Kristen ini, yang disebut Kristen ini pengikut siapa di Antioquia? Memang kalau pengikut Kristen itu disebut pengikut Yesus, bukan pengikut. Enggak, yang di Antioquia itu pengikut siapa? Kau baca aja pengikut Ini Yesus. semua ya. Ini ya, yang pertama membawa Kristen di Antioquia itu siapa? Yesus kan udah pernah ke Antioquia. Iya, betul. Bukan Bilal. Betul. Anda gini, bentar Kalau dulu, pengikut bentar dulu, Yesus pelan-pelan, disebut teman-teman. Kristen. Bang Juma, Anda itu tahu apa arti Kristen? Anda tahu tidak? Tahu Apa penyamar artinya? pengikut Yesus. Iya. Apa artinya Kristen? Bentar Iya, dulu, teman-teman. pengikut Yesus tapi Pengikut bohong. dengerin, pengikut apa? Pengikut Kristus ya. Tapi kan Yang bohong. diam, dengerin. Oh, iya, Anda iya. mau di sini mau Anda Ya yang udah, ini Bu. Ya. mau jadi Bro, aku host. tanya balik ya. Kita Bro, dewasa bro, dengerin, kan. dengerin. Bang Juma, aku tanya balik sebentar ya, bentar dulu, coba ya. bentar dulu Bang Bilal, bentar Nggak dulu Bang apa-apa. Bilal.
Saya kasih tahu. Ya. Sekarang Paulus itu mengikut siapa? Saya tanya Anda. Paulus itu nggak ngikut siapa-siapa, ikut Roma Jangan bilang Yunani. tidak mengikut siapa-siapa. Loh, Anda mana berbohong. buktinya kalau dia ikut Yesus? Mana buktinya? Ajaran Yesus siapa ajarkan yang apa? diajarkan kalau bukan ajaran Yesus? Mana Yesus ajaran yang Yesus? mengangkat dia. Nah, Ibu. Di mana Kemana-mana Yesus? Anda baca Di mana? Di Bible. mana? Di mana? Sorry, Fet modelnya dia memang kayak gini, mulut comberan Iya. gitu. Ya. Jadi mendingan diturunin aja, cuma nggak ada tempat di sini. Aduh, Kalau aja dia jangan ini nipu, karena dia mau jangan cari koin, nipu. suruh turunin sorry, aja. bentar, dulu. Santai. Anda punya Santai, nama bro. besar, tapi bagi saya Anda itu kecil. Karena apa? Anda tidak mengerti cara berdiskusi. Saya tidak peduli Anda siapa, kalau Anda mau tahu gitu loh. Maaf ya, Anda itu bukan level saya. Saya kasih tahu. Mendingan Nikuan daripada si Juma. Maaf, saya lebih mending Pak Iwan. Anda itu nggak tahu cara berdiskusi, nggak selevelan gitu loh. Nggak, saya lebih respect sama orang Pak Iwan. Saya lebih respect. Mereka itu berbicara tidak pakai congor, tapi pakai data. Ya. Atau Bu Yening semalam kan bagus tuh. Betul. Ya udah. Mana dia? Ini Ya mana dia? Terus bener-bener. mana? Ya, Heeh. ini ya. TP Kamar di kapal laut. TP Kamar di kapal laut Dharma Lautan Utama rute Surabaya Makassar. Sama Kak Moy di pom bensin aja taat kan? Itu saya tahu dari mana Kakak Moy dapat itu kan? Saya tahu tuh dari mana itu masalah itu. Dari Titi itu kan? Dari apa? Seorang pendeta ya? Yang di pom bensin. Yang tadi pom bensin nggak boleh merokok kan? Taat gitu kan? Nah, Kalau aku ngisi bensin, pom bensin, kan kadang-kadang kita ada yang ngerokok bisa masuk ke sana. Nggak bukan bak pipi, itu kan bisa sederhana loh, Pak. Saya pernah itu secara sama seorang pendeta memang yang perempuan itu memang saya pernah dengar itu. Terus ini Kak Moy, tadi kan Kak Moy bilang merokok itu kan untuk kesehatan. Rokok sekarang sama rokok zaman dulu beda loh Kak Moy ya. Zaman itu nggak ada ini, nggak ada filternya Kak Moy. Panjang umur kok sampai 120 tahun. Nah, zaman dulu loh. Panjang umur itu fakta loh. Pakai daun-daunan apa itu, cerutu ini itu nggak pakai filter itu, nggak ada saringannya. Panjang umur. Sekarang orang merokok pakai filter malah cepat mati. Nah, kayak gitu Kak Moy. Kalau masalah mati, lagi tulpang nih. Bang, kalau masalah mati bukan masalah rokok juga Bang. Sebenarnya konsepnya bukan ke sana tujuannya. Tapi gini loh, maksudnya gini. Sekarang gini, orang hidup sehat aja banyak yang cepat mati kok. Kenapa orang yang brutal juga panjang umur? Terus abang mau brutal? Kan nggak gitu konsepnya Bang. Iya kan? Ya. Iya ya, saya Ya, ngerti kembali nih. lagi sih itu pilihan Bang. Bang Bona itu pilihan, itu keputusan abang gitu. Tapi alangkah baiknya bisa berhenti kan Iya. gitu. Betul. Kalau kami laki-laki ini paling susah cuma satu loh Kak. Iya, cuma rokok ini paling susah. Masalah kami masalah setia gampang gitu loh. Setia tuh. Masalah minuman gampang dari minuman. Tapi kalau rokok ini yang paling susah. Ada satu lagi Bang. Trio Maduma Bang. Apa tuh Bang tadi? Apa Trio Bang? Maduma. Trio Maduma. Trimaduma. Kurang nyambung saya Bang. Maksudnya apa Trimaduma ini? Kan waktu pelepasan. Semua bisa kulepaskan Tuhan kan ya. Cuma kalau Trio Maduma bikin lagunya terpaksa saya harus nyanyi katanya. Saya nih Bang, story saya mau nanya dulu bentar ya. Ini agak panjang sebentar ya, agak panjang lah ya. Saya mau nanya ini Bang, jelaskan dulu. Aku sebentar aja nanya sekali. Satu aja. Ya. Aku mau nanya. Tanya. Tadi malam aku lihat ada di. Kok aku doubling ya? Doubling Kak. Di saya enggak Aku juga doubling lagi nih. Masih enggak? Enggak ada doubling di saya nih, dengar kakak itu. Enggak ada. Oke, sebentar. Aku cuman mau nanya. Kalau Islam bertanya itu agamanya apa ya? Tadi malam aku nyangkut ke sono. Saya kurang paham itu, memang sering saya lihat itu memang kayaknya Kristen itu. Ya, dia Muslim ya. Muslim enggak? Tapi dia pakai salib, terus di atasnya dia ngebahas. Tadi ada yang benar-benar dihajar tadi malam aku liatin dari bawah. Katanya LGBT itu ajaran Kristen. Gue kaget.
itu Pak Joko, Bu. Joko itu temannya Pak Nuri. Tetapi pernah satu rombongan saya, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan waktu dia berdoa itu menerima Tuhan Yesus, dia bilang, saya merasakan hangat yang luar biasa. Tolong doain untuk keluarga saya juga. Kita didoain lagi. Dan gitu. Tapi nggak sampai 2 hari, kembali lagi dia ke agama semula. Ya, silakan. Makanya dia Berarti dia kayak Muslim, Bang? Muslim asli. Cuma yang kita bilang tadi kan, apakah waktu dia berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, dia jadi Kristen? Tidak. Soalnya sorry ya sebentar aku potong. Tadi malam ada yang bahas masalah LGBT dan itu hanya diperbolehkan di agama Kristen karena agama Kristen itu ada kasih, ada mengasihi. Jadi cinta sesama jenis itu pun diperbolehkan. Gua kaget lu dengernya. Lah, lu pakai salib tapi topik di atasnya Islam bertanya. Gue bingung. Jadi ini di Kristen diperbolehkan LGBT karena ada ajaran kasih dan mengasihi. Enggak seperti itu. Jadi banyak orang jadi banyak orang menganggap seperti itu, silakan. Tetapi Kristen yang sebenarnya nggak seperti itu. Karena prinsip Kristen itu kasih itu bukan karena sesuatu. Sama jenis. Iya. Artinya Tuhan pun menciptakan manusia itu berpasangan. Jadi kalau ada Semangat pagi teman-teman. Gimana? Jadi kalau ada yang memandang seperti itu salah. Semangat pagi. Aku kaget dia sering muncul tuh di aku. Jadi itu salibnya besar, terus dia di atas Islam bertanya. Tapi kok dia bilang itu ajaran Kristen, dia ambil dari Alkitab, dia printer di situ. Gue kaget, yang masuk sampai berdebat lah. Secara katanya LGBT itu yang berkati juga pendeta. Gue kaget ih. Oh, itu fakta memang kalau itu, Mbak. Di mana-mana itu, di luar negeri gereja menikahkan sesama jenis. Iya, maksud aku itu dia bilang gini, itu ajaran Kristen karena ajaran Kristen itu yang ada kasih. Sebentar Kak Amoy, jangan nyorotos terus Kak Amoy. Kayak dulu faktanya di mana, gereja di mana, sebutkan faktanya. Jadi begini, mana gerejanya? Banyak, bahkan Bible gay juga ada kok. Jadi begini, Bang Juma. Ya. Kenapa dinaikkan ini? Turunkan itu nama dosa kita. Enggak, sebentar. Begini Bang Juma. Nama dosa sama orang ini. Ngapa kita ini? Memang udah turun aja. Ngapain untuk masuk itu? Enggak usah takut. Santai. Ada memang gereja yang menikahkan sesama jenis, tetapi kan? bukan berarti itu Kristen. Itu benar gitu. Tapi ada dalil pembenarannya ada, Bang. Dengar dulu Bang Juma. Di Bible ada, legalitasnya ada. Dengar dulu Bang Juma, dengar dulu. Itu memang ada, tetapi bukan Kristen ya, bukan pengajaran Kristen ya. Maksud saya di Bible dasarnya ada. Dengar dulu. Di Prancis juga ada masjid LGBT. Wah? Ya ada. Mungkin. Ada dalilnya di Al-Quran? Nggak mungkin. Bukan, saya tidak mengatakan dalil Bang. Dengar dulu. Tapi kalau di Bible ada. Ada di Prancis. Tetapi itu bukan pengajaran yang datang dari kekristenan. Silakan Bang Juma kutip satu ayat. Oke. Yang mengajarkan tentang pernikahan sesama jenis. Silakan. Di dalam 1 Yohanes 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus yang mendamaikan dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini. Ya itu benar, firman Tuhan seperti itu benar. Nah itu dia makanya. Jadi orang di gereja menikahkan sesama jenis itu ada dasarnya. Sebentar Bang Juma, jangan kamu mentafsirkan kamu orang Islam, tidak paham itu. Ini maksudnya apa ini dalil ini? Apa maksudnya? Makanya dengar dulu, Sorry Maker lagi ngomong. Iya silakan. Kamu jangan seperti Muhammad. Ya, firman Tuhan kami itu ya dan amin. Maka saya bilang juga, orang pendosa ingin masuk dalam surga, tapi dia tidak tahan dengan dosanya. Tetapi dia harus akui keselamatan hanya dalam Yesus Kristus.
Itu yang yang dipahami. Sehingga mereka yang tidak lepas dari dosa itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini faktanya. Ini harus dimengerti juga. Jadi kalau dikatakan apakah orang pendeta mengamini pernikahan sesama jenis, tidak akan pernah itu. Kalau nggak percaya, tunjuk satu gereja di HKBP yang ada pendetanya menikahkan sesama jenis. Nggak ada. Kalau di Indonesia nggak ada, Bang. Mereka masih malu dengan Muslim yang mayoritas. Tapi di luar, nah itu faktanya, sebenarnya ada orang mengaku kayak Mormon, New Era, Saksi Yehova, itu yang mengatakan di Kristen. Sebentar, Bang Juma jangan bernarasi, jangan memframing bahwa karena malu ya. Kalau itu fakta. Kalau Itu fakta saya itu. Anda saya tendang. Loh, kenapa Nabi emosi? Mengisap lidah. Nabi Musa sendiri mengisap lidah. Itu fakta loh itu. Gak usah malu. Itu fakta. Di room saya ini Gak Anda usah jangan fakta. framing. Anda Itu jangan fakta kok, framing pula. Bang Tarsan. Itu di Arab itu ada ini pernikahan LGBT ada di Arab tuh ya. Bang Juma, sebentar. Iya, gimana? Mau. Sebentar. Bang Juma, sorry. Kalau dibilang orang jangan mencuri, tetapi dia melakukan pencuri, apa itu diperbolehkan? Tidak. Di Disahkan. room saya ini, kalau biar ada saya Muslim, dengar Bang Tormika. Dengar Amoy. Kalau di room saya ini ada orang yang bernarasi yang seperti itu, mau Kristen, mau Muslim, saya tendang. Jadi Anda yang Muslim di bawah sini, jika Anda mau naik, silakan Anda naik berdiskusi, tapi jangan memframing, ya. Betul. Kita mau berdiskusi sehat. Kenapa turun dia? Turunkan nggak? Dilemparkan? Saya turunkan dia, karena dia si Juma ini, dengar ya saudara-saudara ya, jika Juma ada di bawah ataupun saudara-saudara Muslim ini, dia ini selalu memframing, ya, bernarasi. Itu yang tidak saya suka. Iya, namanya Bani Buta huruf. Ada Muslim yang mau naik, silakan, tapi jangan bernarasi yang aneh-aneh. Saya akan tendang Anda. Kenapa takut sama Juma? Nih sama saya berhadapan Juma itu ketemuan di mana? Kok takut sama manusia? Jadi gini ya teman-teman ya, di Indonesia itu memang agama itu juga ada dua yang mengarahkan pada Yesus Kristus, yaitu Katolik dan Protestan. Dan tidak satu pun gereja Indonesia itu menghalalkan yang namanya pernikahan sejenis. Karena secara adat istiadat atau kultur budaya itu tidak ada. Apalagi secara agama ya. Tadi Zuma mengatakan di luar katanya. Ya, kalau kamu mau tanya di luar, tanya di luar aja. Karena apa? Saya pun nggak tahu itu gereja apa yang itu mentasbihkan seperti itu, memberkati itu. Setahu saya, yang saya pernah dengar itu kayak Mormon atau gereja-gereja aliran setan. Karena gereja juga ada, gereja setan juga ada. Gereja itu kan berarti, ya bukan berarti hanya kekristenan gelar itu. Karena gereja itu umum. Orang yang sesat pun boleh mengatakan, oh saya bergereja, ada gereja setan. Apa kami harus mengatakan itu bukan tutup gereja, nggak bisa, di luar negeri nggak bisa seperti itu. Tapi yang percaya pada Yesus Kristus, makanya harus digarisbawahi. Gereja yang percaya pada Yesus Kristus ini tidak menganut paham seperti Yesus katakan lagi. Maka saya bilang tadi, semua orang mengakui di gereja di Indonesia itu adalah gereja Tritunggal. Artinya, seperti kata Zuma tadi, di Indonesia tidak ada mengakui pernikahan sejenis. Gereja Tritunggal tidak pernah menghalalkan itu, mengatakan seperti itu. Jika ada gereja lain, ya saya nggak tahu apakah gereja itu di luar Tritunggal. Setahu saya seperti itu iman saya. Jadi kalau mungkin gereja, makanya kenapa ada pengajaran tentang Tritunggal, lihat cek aja, apakah gereja itu gereja Tritunggal yang memberkati tadi. Kalau tidak ya sudah, terserah mereka. Iya, pilihan ya Bang. Iya, karena kan orang terus ini, Bang Story itu yang di Arab itu boleh itu dinikahkan juga tuh. Di Arab itu ada kok. Agama apa, Bang? Itu. Agama apa, Bang? Islam ada dinikahkan itu. Iya, di berita. Zuma kan tadi pintar. Kembali lagi ke orangnya sih. Zuma tadi bicara. Nggak usah bahas-bahas seperti itu Kak di room ini. Kita fokus aja lah dengan firman Tuhan kita. Ngapain kita bahas-bahas orang? Ya, artinya Zuma juga pintar. Kalau kita bahas-bahas nanti ya. Bahasa di Indonesia, dia pintar kan. Kenapa bicara di luar kita pun nggak punya kompeten kan? Dia pun tidak punya kompeten. Kebanyakan Zuma bicara sesuatu yang dia tidak kompeten. Kenapa? Ujungnya cuma bertakia, karena nggak punya dasar.
ini yang kadang-kadang Zuma harus perhatikan juga. Kita berbicara yang reality aja. Di Indonesia apakah ada seperti itu? Kalau ada tunjukkan, sehingga bisa dilaporkan atau gereja ditutup. Kalau memang itu gereja tunggal, supaya kekristenan itu tidak lagi dizolimi. Tapi kalau di luar Indonesia ya, siapa yang bertanggung jawaban itu? Nggak tahu kita kan. Karena gereja itu banyak, yang ada gereja setan banyak. Bahkan dalam VT-VT yang kita perhatikan tuh yang sekarang sering dilakukan mereka, VT yang diambil itu bukan gereja Tritunggal, bukan. Seperti itu. Lanjut. Kalau ini untuk yang taping-taping di bawah. Ini Kalau kami ini penakut, akan buka room kami. Tapi kami ini khusus untuk menyebabkan iman kami. Enggak perlu kami kalian. Jadi kalau kalian mau debat-debat seperti itu, udah roomnya tersendiri kan ada. Jadi jadi begini, yang Muslim di bawah ya. Saya ini kadrun bukan Muslim, kadrun bukan Muslim. Jadi saudara-saudaraku Muslim ya, yang di bawah ini, saya ini seorang Tarsan, ya, tidak takut sama manusia, sekalipun dengan nabimu, ya, saya tidak takut dengan nabimu. Saya di sini paling anti kalau diskusinya mind framing. Si Juma mengatakan, memang di gereja Indonesia tidak ada yang melakukan pernikahan sesama jenis. Akan tetapi mereka masih malu-malu. Nah, framing seperti ini saya tidak suka. Ya, saudara-saudara yang di bawah ya. Jadi apa yang dilontarkan oleh si Juma, itu yang kalian pegang. Itulah menyesatkan otakmu, akal pikiranmu, mengacu kepada apa yang dikatakan si Juma. Ya. Akan tetapi di dalam hadis Muhammad sendiri mengisap lidah, ya. Saya kasih tahu Anda ya, mengisap lidah. Cium burung pun ada, Pak. Jadi saya ini tidak takut sama siapapun, sekalipun dengan nabimu ya. Jadi kalau mau diskusi silakan diskusi, saya naikkan, tapi jangan framing. Itu host Juma masuk room ini, dia mau ini cari koin, namanya pun manusia ini gak punya otak, cari koin aja, ngapain masuk ke room Kristen? Jadi kalau kalian mau tahu tentang perbuatan Muhammad yang mengisap lidah, itu VT saya itu ada, VT saya ada, silakan dicek VT saya ya, ada di dalam hadismu ya. Oke, silakan dilanjut. Dilanjut yang tadi aja, Bang. Oh ya, sebelumnya saya sambung dulu. Iya, Pak Hasan. Shalom, Pak Hasan. Shalom Bang Sarsan. Shalom Pak Bona. Shalom. Andoyo, shalom semua. Selalu ada buat kita dan room ini. Amin. Ya, amin, puji Tuhan. Ini, halo, boleh saya bicara sedikit? Ya, silakan Saudara Anggok. Ya, terima kasih, Pak. Nah, jadi dari argumentasi Bang Suma itu memang dia memberikan fakta tentang gereja-gereja yang di luar sana, bahwa mereka mentoleransikan tentang LGBT. Tetapi yang harus kita ingat sebagai orang Kristen, sebut aja Pelangi supaya jangan rungkat. Oh ya, oke, Pelangi ya. Mereka mentoleransikan Pelangi, itu gereja-gereja yang ada di Ibarat di Eropa sana gitu. Tapi yang harus kita tahu, kan kita ini kembali kepada dasar iman kepercayaan kita, dan itu kita belajar di dalam firman Tuhan. Dan apakah firman Tuhan mengajarkan tentang perkawinan sesama jenis seperti itu, gay, pelangi lah seperti itu ya. Justru firman Tuhan dengan keras menyatakan bahwa orang yang seperti itu akan binasa seperti itu. Nah, jadi justru gereja yang di Indonesia ini menerapkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi maka kita bisa ngomong ke semua, loh, kalau memang Anda memakai hal-hal seperti itu untuk menyatakan bahwa kekristenan melegalkan pelangi, Anda salah, karena Anda hanya melihat hal-hal yang oknum-oknum lakukan, tetapi tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas tegaskan bahwa menolak akan pelangi itu seperti itu.
Jadi kalau memang Bang Suma mau terus menekankan kepada poin itu, ya, Bapa juga Maha Tahu, Anak juga Maha Tahu, Roh Kudus juga Maha Tahu, semuanya. Jadi berarti Bang berbeda. Bisa dibedakan pekerjaannya. Allah itu pencipta langit dan bumi. Iya. Bang, semua nanya lagi nih Bang di Kejadian 1 tentang berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan gambar kita. Maksudnya itu apa itu Bang ayat itu? Itu Allah menciptakan Adam dan gambar Allah menciptakan Adam itu segambar dan serupa dengan Allah. Gambar, ciri-ciri. Saya potong-potong dulu Bang. Rupa dan gambar itu seperti apa menurut pandangan Abang? Terima kasih. Boleh. Rupa dan gambar itu hampir sama-sama. Ya, sama dengan gimana ciri-ciri bentuk kita ini. Tapi hanya ciri-ciri gambar. Tapi bukan seperti Allah. Karena Allah itu Kamar TEP. Urusan-urusannya dimudahkan. Ini
Iya bisa, karena gini loh, kan sepengetahuan saya ya ini, karena ini kan saya juga masih belajar ya. Jadi ketika Biblos ini dibacakan di Markus ini apa itu, mereka pasti kan merujuknya ke bahasa aslinya yang Hebrew atau loh kok ini berarti Biblos ini kan termasuk terjemahan kan gitu kan, antara Yahudi sama Kristiani ini kan sebenarnya kitabnya sama, cuma ada penyimpangan kan gitu. Ini saya nggak maksud saya bukan menghina ya, karena saya emang belajar gitu loh, belajar memahami bagaimana nanti itu pas dibalik di masyarakat kita itu nggak terjebak di arus itu, cuma gitu aja, nggak lebih dari itu sih, saya tujuannya cuma itu aja. Iya. Dan kalau gini, kalau Yesus, bahasa yang digunakan Yesus itu bahasa Ibrani atau Hebrew dan bahasa Aramaik. Tetapi kitab Perjanjian Baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Ya jelas ini terjemahan karena ditulis bukan oleh Yesus, gitu. Nah, dan nggak sesuai juga, makanya kitab yang asli sekarang ini adalah Al-Quran. Terus di bawah ini ada komentar begini, Nandar gak sabar ngikuti nasib tragis Agustan, Ustadz Ita, Mega Fitri. Saudara, Agustan itu, Koh Agus itu sudah sakit sebelum dia masuk Islam. Ketika dia menjadi pendeta sudah sakit. Memang sakitnya sakit sakit kanker atau apa kalau kanker gitu. Iya, jadi Ustadz Koh Agustan itu meninggal dunia karena emang riwayatnya sakit sejak jadi zaman pendeta. Ketika mengetahui bahwa Kristen tidak benar, Alkitab tidak asli, Koh Agus masuk Islam. Bukan karena dia masuk Islam kemudian sakit, tetapi sudah sakit sejak zaman pendeta. Ketika Koh Agus meninggal dunia, itu senyum karena diperlihatkan kerajaan sorgawi sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, saudara, kata Yesus, bahwa mereka mengenali satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengenali Yesus Kristus adalah utusan Allah. Yang mengenali dan meyakini dua konsep ini hanya Islam, saudara. Sedangkan saudara-saudari sekalian berantem, Tritunggal, Wanes, RD, Sopkatul berantem. Kenapa? Mempermasalahkan ketuhanan. Kenapa dipermasalahkan? Karena mengikuti ajaran Paulus. Coba mengikuti ajaran Yesus. Saya tunjukkan ya foto Koh Agustan ketika meninggal dunia dalam keadaan senyum. Dan saya akan tunjukkan pendeta Ali Mahrus yang murtad dari Islam kena ajab, yang lidahnya menjulur, itu baru kena ajab. Jadi nggak ada kaitannya. Ada yang video memframing Koh Agus setelah kentuti Alkitab. Yang dikentuti bukan Alkitab, itu cover. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Dan di situ kan 1 bulan. Ini Koh Agus sudah hampir setengah tahun setelah kejadian itu. Jadi nggak ada korelasinya ya. Ini saya tunjukkan foto Koh Agus ya, sebentar ya. Saya mungkin terjeda sebentar karena ada di HP. Tar gimana ya? Akhirnya nyepam. Iya, Oten ini kebanyakan halu. Ntar ya. Kadang kesal juga Otennya, harus dibeli pelajaran ya Otennya. kasih bang, kasih bang. Ntar ya. Gimana ya? Nih, foto Koh Agus ketika meninggal dunia. Ketika beliau meyakini mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Ketika seorang akhir kalimatnya meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhulal jannah, masuk ke dalam kerajaan surgawi. Ketika seorang akhir kehidupannya meyakini Tuhan itu manusia, akan masuk neraka. Itu janji Tuhannya Yesus. Nih, ntar ya, aku cari dulu ya fotonya di mana ya, sebentar. Kucingku manis sekali ya, Masya Allah, kucing. Waduh, susah ya. Ini harus Bentar ya guys ya, ini saya harus saya kirim ke WhatsApp satunya ya, sebentar ya. Ini saya terjeda sebentar.
Ya ini saya tunjukin ya. Gak percaya orang-orang ini. Kesel saya. Kalau saya stitch videonya malah diblokir sama TikTok. Ngoten. Mana bang? Tar. Banyak itu sebenarnya di YouTube Sudah itu. sudah Yang aku bahas kemarin di itu. YouTube juga. Sudah aku bahas di YouTube juga sebetulnya. Kemarin kebuka. Ngeri itu yang melet-melet itu. Iya. Jadi yang kena ajab itu yang menyembah Yesus. Bentar ya, gimana? Kok ini ada kucing tuh ya? Gimana cara ilanginnya ya? Aku suka kucing soalnya guys. Kucing. Oh ini. Nih bedain ya guys ya. Ini Koh Agus. Ini yang si Ali Marhus tuh lidahnya menjulur kena ajab karena menyembah Yesus, meninggalkan Islam. Kalau Koh Agus senyum, ntar ya. Senyum dia, ntar. Foto yang ini. Ini Koh Agus nih. Nah, senyum dia. Ya, kalau ahli Marhus kena ajab dia. Nih, aku tunjukkan videonya. Kalau nggak percaya. Ali Marhus kena ajab. Ali Markus. Sulit loh bang. Mati dalam keadaan senyum itu sulit loh. Nangis sulit loh. Apalagi saat sakratul maut. Iya. Mereka kan nggak ada konsep sakratul maut kan nggak ada. Iya. Itu ngeri tuh waktu kayak digorok itu, krok. Iya, ngeri. Nih bang, ini orangnya ya, ini yang murtad dari Islam ke Kristen ya. Nih ini menghujat Islam nih orangnya. Matinya lidah menjulur. Ya di YouTube sudah banyak kok. Matinya lidah menjulur. Gak kena ban bang. Nggak apa-apa, aku mah kena Bennett masih ada 2 akun lagi. Lidah menjulur Mas nih. Iki ya wong Jawa lagi. Kula ya wong Jawa ya. Foto. Ya ada deh. Ini iklan Greenfield. Gustan kematian mendapatkan ganjaran yang melimpah ruah atas keimanan beliau. Pak Agus insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda ini nih, murtadin kena ajab tuh. Tuh lidah menjulur kok. Ya itu naga itu. Mau ditarik itu. Jadi menurut saya tolong hentikan ya. Orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal. Tinggal kita persiapkan kita yang. Iya tuh ya. Heran gua. Aku disetis malah akunya yang kena videoku di take down. Oten ini. Bahasnya itu aja. Gitu bang ya, bang sang pendosa ya. Jelas ya. Ini tadi cuma selingan aja. Ya bang. Ini dalam rangka belajar juga kok. Jadi memang slow saja kok saya. Banyak mendengarkan aja sih sama nulis-nulis gitu. Maksudnya nulis referensinya ini dari mana, terus dihubungkannya kemana kan gitu. Jadi nggak, ya cuma pengetahuan aja. Kayak sampean itu kan, kalau saya lihat itu kan banyak referensinya kalau dari kitab, kitab itu kan gitu kan. Jadi enak gitu loh ketika kita belajar banyak referensi dihubungkan ke sini, hubungkan ke situ, ya kayak yang lain aja kayak Bang Zuma juga kan gitu, Bang Billy apa gitu kan enak gitu loh. Jadi kita memang ranahnya ranah belajar ya, bukan ranah mengimani kan gitu. Iya bang, ini jangan lupa juga dukung pelayanan saya di YouTube bang ya. Sudah dong. Sudah dong ya. Ini Yonatan Amrat 200 yang itu. subscriber.
Ini ada debat saya tahun Berapi-api 2001. gitu, Bang. Gimana? Kok berapi-api gitu? Oh, ada On nomor fire saya. dia. Gimana? Lebih banyak ini sih, kalau mendengarkan yang di YouTube itu lebih banyak yang berdiskusi sih. Kalau ada Bang Billy itu enak gitu loh, diskusi itu adem. Terus ya banyak sih yang ilmunya yang kayak siapa yang kemarin Rio apa siapa yang dari Kristen, dia nggak terlalu berapi-api. Tapi kalau udah kalau udah ada kiamat itu udah buyar semua itu. Kiamat. Ya seneng sih kalau nggak terlalu berambisi gitu, seneng banget gitu loh. Kiamat itu topiknya A jadi Z. Ya. Topiknya A, akhirnya jadi B, C, D, Z, nggak kembali lagi ke A. Iya, menghujat ya. Makanya gua malas. Menghujat lebih ke menghujat sih. Jadi males Iya. gitu loh. Untuk belajar itu males banget gitu. Aku bahas gini, pernah kan? Apakah Tuhan oleh Amin. Dia termasuk orang-orang Sanhedrin, itu katanya. Loh, kenapa dengan orang Farisi? Kan bawa orang pasukan kan dia. Makanya begitu perjalanannya dia, jadilah dia buta itu, kena sinar itu kan. Loh, bukan soal kebutaan yang saya tanya. Kapan Yesus dianiaya Paulus? Nggak nyambung nih. Oh iya, dia tidak secara langsung menganiaya, enggak. Tetapi kan pengikut-pengikutnya yang dianiaya. Nah, yang berkata di sini siapa? Saulus di sini siapa yang berkata? Hah? Yang berkata Yesus, betul. Nah, yang dianiaya siapa? Yang dianiaya semua pengikut Yesus sama kan. Aduh, berarti Paulus dia apa? Diwahyukan oleh apa? Diwahyukan oleh murid Yesus di sini. Gimana tuh mikirnya? Enggak nyambung Bang JJ-nya. Maksudnya enggak diwahyukan itu gimana? Gimana coba? Ketika melakukan perjalanan mau ke Damsyik, yang berjumpa dengan Paulus ini di sini siapa? Murid atau Yesus? Iya, Paulus langsung apa? Itu menganiaya jemaat, menganiaya. Di sini penganiaya siapa disebutkan? Siapa? Proses itu terjadi saat sudah terjadi penyaliban. Iya, di sini pertanyaannya, siapa yang berjumpa dengan Paulus, murid atau Yesus? Nggak nyambung nyoten. Loh, kok nggak nyambung gimana? Orang-orang Farisi itu, termasuk di situ Paulus, itulah yang menganiaya jemaat Yesus, termasuk Yesus, kan begitu. Loh, di mana dikatakan di situ ada Yesus? Ya kan yang nyalipin siapa? Coba, yang nyalipin siapa? Loh, orang Roma. Loh, atas siapa? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh orang Roma itu siapa? Loh, aduh, kacau nih. Di mana di situ ada katakan Paulus? Kacau. Makanya baca dulu Alkitabnya. Oke, sebutkan di mana datanya Paulus ikut dalam proses penyaliban. Di mana? Ya nggak tertulis, tapi kan dia termasuk orang-orang itu. Begitu loh. Udah diterangin dari tadi. Wah, gimana? Ini ada Varion. Gitu. Nanti kalau saya tanya kamu nggak bisa jawab tadi ya. Aduh. Kalau jawab diterima bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Juma. Ini asli nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profil ini banyak. Gue pikir bukan Bang Juma. Host, ini turunkan saja si JJ, dia doubling dari tadi. Iya, banyak akun bodong sekarang. Iya. Akun bodong beredar di mana-mana. Pak Dor doubling suaranya. Bang JJ. Salam kenal ya, host dan teman-teman. Bang JJ yang doubling host. Kenal Jo Baba. Iya, Pak Saya Juma. Iwan dari Lampung, Bang. Salam kenal ya Bang Juma. Siap. Sehat selalu Bang Juma. Semangat selalu Bang Amin, Juma. amin, amin. Iwan selalu nonton Bang Juma terus nih. Iwan selalu di depan Bang Juma. Siap. Host. Terima kasih Bang Iwan. Host. Ya. Halo host. Turunkan aja si JJ, nanti Ya. naikkan lagi, dia doubling dari tadi. Enggak, Pak. Ini loh Pak Dor yang doubling. Pak JJ kan di mute. Tadi waktu Pak Dor bicara itu suaranya doubling. Oh iya, sekarang saya nggak doubling nih, saya nggak doubling. Iya dari Bang JJ itu. Iya dari Bang JJ dari tadi. Oh Bang JJ ya? Iya dari Bang JJ dari tadi dia. Kita debat ini aja, Pak. JJ Selamat atau Dor siang, yang Pak. doubling. Selamat pagi Pak Adik Rion. Pagi. Tadi seru tuh bahas Bang Paulus. Rion, Pak Adik. Tes. Halo. Ayo Pak Bahas Adik, ada Paulus. yang mau ditanyakan? Ya, sejak Enggak, kapan kita Paulus diskusi dia aja. jadi Rasul Pak Adik? Ya, sejak dari perjalanan Damsik dia ditemui Yesus dan Ananias Ditemui disuruh Yesus. membaptisnya. Nah sekarang Gitu. saya tanya, pernyataan di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Di mana datanya? Di mana tertulis Paulus menganiaya Yesus? Iya kan yang kalau mengenai pengikutnya Yesus juga dianiaya. Yang datang kepada Paulus siapa? Pengikut atau Yesus? Yesus. Nah, yang dianiaya siapa? Yang dianiaya murid-muridnya. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Yang Kamu nanya 1000 kali, saya jawab penganiayaan 1000 siapa? kali loh saya jawab. Apa? Iya. Yang menyatakan dianiaya siapa? Yesus. Di conversation itu Yesus. Yesus. Sejak kapan Yesus dianiaya Paulus? Di mana Tadi kan datanya? saya sudah jawab. Saya jawab dengan menganiaya murid-murid ya Yesus juga dianiaya. Yang berjumpa dengan Paulus siapa? Balik lagi nanya Yesus. Nah, di mana muridnya? Muridnya apa? Di mana pernyataanmu seorang murid di situ? Pernyataan Yesus. Kok pernyataan murid? Saya nggak bilang pernyataan murid. Yang dianiaya Yesus ya. Kunci ya, benar atau tidak? Nah, di mana datanya kunci-kunci, Paulus pernah Pak? menganiaya Yesus? Bapak nggak usah ngomong kunci-kunci. Saya di sini kok dari tadi. Iya, di mana datanya? Apa? Data apa? Di mana datanya Paulus pernah menganiaya Yesus? Loh bukan, kan tadi kan saya menjelaskan menganiaya murid-muridnya itu juga berarti menganiaya Yesus. Oh, Aderian mulai ngabrul. Loh, kenapa? Memang seperti itu. Aduh, Aderion. Udah. Ya memang begitu jawabannya. Itu jawaban dari mana itu, Aderion? Jawaban dari Alkitab. Jawaban dari Alkitab. Yang kamu sebut itu Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Bukan Tuhannya yang dianiaya. Ya itu dia. Dengan menganiaya jalan Tuhan pengikutnya, itu penjelasannya, Bang. Nah, oke. Di sini yang disebut apa? Pengikut atau Tuhan yang dianiaya? Loh, saya tadi sudah menjelaskan ini berkali-kali. Dengan menganiaya pengikutnya pun, Yesus pun ikut dianiaya walaupun dia tidak menganiaya. Itu penjelasannya. Jangan diulang-ulang dong. Jika pengikut saya yang dianiaya atau jika karyawan saya yang dianiaya, berarti saya teraniaya. Yo, kamu pasti yang maju di pengadilan. Iya. Bukan yang teraniaya, bukan saya. Tapi kamu ikut di pengadilan, kamu sebagai kepemimpinnya, bukan karyawannya. Loh, yang di sini dikatakan di sini dianiaya siapa? Kamu pakai analogi ya, saya jawab analoginya, Bang. Enggak, yang dianiaya di sini siapa?
Kok dibolak-balik? Kok Jangan muter-muter dibolak-balik? dong. Abang ini Kok jangan muter-muter muter-muter? bang. Ya iya, pertanyaannya muter-muter gitu-gitu aja. Jawaban saya gitu-gitu aja. Aderion, Iya, pertanyaan bukan dari tadi gitu-gitu. Ya saya jawab gitu-gitu doang. Terus yang muter-muter Aderion lagi kamu. Gue sebut. Balik bertanya, Ya, mereka kan muter-muter pengikut kamu. Muhammad aniaya. Berarti kalian itu juga merasakan apa? Aniaya sama Muhammad. Apa Angel? Apa Angel? Sejak Angel nyambung apa enggak kamu bertanya dengan saya? Itu bisa nyambung. Bisa nyambung kan? Bisa nyambung. Selesaikan pertanyaan saya. Ya, sudah, Bang. Paulus menganiaya Yesus. Enggak, pertanyaan kamu kan 3 kali, 3 pertanyaan yang diulang-ulang terus. Saya juga menjawab itu berulang-ulang. Di mana datanya? Di mana datanya Paulus menganiaya Yesus? Kok itu lagi? Saya kan nggak bilang seperti itu. Saya tidak pernah menyebut bahwa Yesus menganiaya Yesus. Paulus menganiaya Yesus itu tidak ada. Bukan seperti Tidak itu. ada. Nah, di sini Benar. pernyataan siapa yang dianiaya? Yang dikatakan Paulus. Engkau menganiaya aku. Kan karena Paulus itu kan menganiaya murid-muridnya. Oh, berarti aku di sini untuk kepada murid. Iya. Oh, karena aku dengan iya, murid-murid itu kan iya, menjadi iya. satu. Berarti Bapa dan bukan hanya Bapa dan aku Yohanes menjadi 17. satu. Loh, Yohanes 17 ayat 9. Supaya mereka menjadi satu dengan kita. Iya, benar. Sama seperti aku juga. Aderion pun juga bersatu. Ya, jadi Aderion pun juga begitu. Yohanes 17 ayat 20 pun Aderion pun dengan pemberitaan mereka menjadi satu sama seperti Yesus. Memang begitu kok. Kita gini Aderion, kita menghargai waktu ya. Jangan ada pengulangan kalimat, pengulangan pertanyaan. Loh, yang ditanya saya berulang-ulang saya kok. Iya, berarti saya yang disalahin. Saya cuma menjawab kok, bukan bertanya. Di situ biar pendengar nanti yang menerima. Oke, ganti topik lah. Mungkin ini aja yang biar Pak Juma aja yang mau menanggapi itu yang tentang bicara. topik tadi. Bang Juma aja Biar jangan Pak Juma aja yang nanggapin, silakan Pak Juma. Assalamualaikum. Kayaknya cuma gitu-gitu doang. Jadi nggak gigit. Gini, Dinda Aderion, ya adik saya ini yang paling baik ini. Jadi terkait kebetulan kita sama-sama tamu di sini ya. Tadi temanya itu terkait dengan kerasulan Paulus. Ada hal yang menarik sebenarnya yang selama ini saya cari jawabannya gitu. Di dalam Matius 23, di mana Yesus satu perikop itu menceritakan tentang tipikal orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai Yesus mengatakan keturunan ular beloda. Dan itu dikatakan celakalah. Celakanya itu dinisbahkan kepada pemimpin-pemimpin daripada orang-orang Yahudi, diantaranya orang Farisi. Nah, di data nomor 15-nya, di situ dikatakan bahwasanya celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini ada oknum ahli kitab, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan. Ketika saya belajar, saya menemukan data-data akurat bahwasanya semua yang dikatakan Yesus ini itu digenapi oleh Paulus, kecuali ada orang Farisi selain Paulus yang kemudian mendirikan agama di luar Yahudi. Tapi itu saya belum temukan dari sampai sekarang siapa orang yang mendirikan agama dan agama apa yang didirikan oleh orang Farisi tersebut. Nah, kalau tidak ada berarti nubuatan Yesus ini tidak tergenapi berarti. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah orang itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini gimana cara menjawabnya ini? Siapa selain Paulus? Karena Paulus ini ngaku orang Farisi. Di dalam Filipi 3 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 23, Paulus itu dengan akurat mengakui dirinya sebagai orang Farisi. Dan kita lihat
sepak terjangnya dia nyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kemudian pengikutnya pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Berarti ketika di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dia dikatakan tokoh dari sekte Nasrani, artinya tergenapi untuk sementara beliau adalah kandidat tunggal yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 ini. Silakan. Ya, ini jelas bukan nubuat. Dari mana kita tahu ini bukan nubuat? Karena disebutnya celakalah kamu. Jadi kenapa? Sebab kamu mengawari lautan dan menjelajah daratan. Artinya sudah celaka nggak? Ya sudah celaka. Kalau nubuat itu kan sifatnya kan future. Memang ini ditujukan kepada, kita lihat di ayat 2-nya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka ini siapa? Ahli-ahli Taurat. Jadi ini bukan bentuk nubuat. Kalau abang menyatakan ini nubuat, ya tentu nggak akan dapat jawabannya, karena memang ini bukan nubuat. Ini dijelaskan di ayat 2 dan ayat 3-nya jelas. Ya mereka itu ya seperti itu di ayat 2 dan ayat 3 itu. Perbuatan mereka tuh seperti orang munafik. Iya. Dan ini bukan nubuat, Bang. Kalau saya memahami, nubuat itu adalah cerita yang terkait masa lampau, masa pada saat diucapkan, dan pada saat belakangan atau masa yang akan datang. Nah, kalau dikatakan ini adalah cerita, memang betul cerita yang dibangun kemudian di mana pelakunya itu seangkatan dengan Yesus. Di dalam data nomor 36-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Berarti memang orang yang celaka, mendirikan agama, kemudian mentobatkan orang, itu berlaku pada zaman Yesus. Abad pertama ini pelakunya. Nah, kemudian rentetan penyebutan yang disebutkan oleh Yesus sebagai pemimpin-pemimpin buta, kemudian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merampas dan dalam kerakusan dan seterusnya, itu disebutkan semuanya di dalam Matius 23 ini. Nah, sekarang kalau kita teropong selaku pengakuan Ade tadi yang mengatakan bahwasanya terjadi pada masa itu, nah tokoh mana yang kemudian mendirikan agama di luar Yahudi? Karena dia menyeberangi lautan, ini ceritanya, meninggalkan tempat di mana dia berasal, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 19 dan juga Kisah Para Rasul 27, jelas sekali terpampang Paulus melanglang buana menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Untuk apa? Mendirikan satu keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus sibuk mengajarkan Bani Israel, justru mengatakan dirinya adalah sebagai utusan. Tapi di tangan Paulus yang utusan tadi menjadi Tuhan. Contoh di Roma 14 nomor 9. Kenapa muncul Roma? Karena Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat di luar daripada Yerusalem. Makanya dikatakan Yesus Kristus yang kau salibkan itu, yang telah mati itu, telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Maka dituhankan. Artinya memang ada pengajaran yang dibawa keluar, kemudian orang-orang mengikuti ajaran itu, dan Yesus mengatakan penganutnya 2 kali lebih jahat. Kecuali ada bisa menunjukkan satu data orang Farisi membentuk sebuah agama di luar Yahudi, ya silakan. Tapi saya rasa itu nggak ada. Dan itu sulit untuk ditemukan. Silakan. Ya, seperti jawaban saya sejak awal tadi pun. Di sini kan disebut ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emang ini sudah terjadi. Nubuat itu nggak mungkin yang sudah terjadi. Karena nubuat itu artinya nubuah, penglihat, melihat suatu hal yang di depan. Kalau di belakang itu namanya cerita, storytelling. Kalau nubuat itu dia melihat ke depan. Ini bukan nubuat, Bang. Karena di sini merujuk pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan ini sama sekali bukan ngomongin tentang masalah. Coba Paulus pas waktu bertemu di Damsyik, apakah dia mau ngapain? Dia hendak membunuh murid-murid Yesus kan, menganiaya toh. Dari perjalanan Damsyik dia ditemuin di perjalanan itu. Akhirnya dia bertobat. Dia dibaptis oleh Ananias. Ini nggak ada hubungannya, Bang. Abang ini kan lagi mencoba menarik satu benang yang kusut ini kan, seakan-akan itu lurus. Padahal ini sangat jauh, karena ini memang merujuk, kita mesti lihat dari atas, Bang.
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini memang bentuknya jamak, bukan singular, bukan satu orang yang ditujukan ada satu orang tertentu, enggak. Gitu. Ya baik. Jadi gini, adik gini, di dalam Lukas 21 gitu ya. Jadi ada kemudian serigala nih. Serigala ini kayak mana ceritanya supaya mereka itu bisa nyamar? Serigala artinya di luar dari pengajaran Yesus, di luar garis pengajaran Yesus. Paulus tidak pernah menjadi murid kan, berarti dia di luar. Sementara murid-muridnya nanti dia niaya nih sama si serigala ini. Bagaimana serigala ini bisa nyamar menjadi pengikut Yesus? Bertaubat, pura-pura bertaubat, kan gitu. Siapa serigala yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus? Ada gitu orang Roma atau orang Yunani bertobat kemudian pura-pura masuk menjadi pengikut. Ada. Padahal pemberitaannya sangat akurat. Nasihat-nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, ya keturunan Yakub, agar waspada. Dan satu poin yang perlu dicermati di sini, kewaspadaan itu tertuju kepada siapa? Orang Farisi. Nah, ada orang Farisi bertaubat kemudian mengajarkan satu konsep yang berbeda. Kenapa kita tidak buka mata dengan itu? Contoh misalnya di dalam Lukas 21. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah ini dia, serigalanya akan menggunakan nama Yesus. Dalam arti kata, pertobatannya, ajaran-ajarannya mengatasnamakan Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Seperti ketika dia ke Damsyik, mengaku bertemu dengan Tuhan. Dari mana dia tahu bahwa yang ditemui itu adalah Tuhan? Siapakah engkau, Tuhan? Bukankah Tuhan itu nggak bisa dilihat? Suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan itu juga informasinya dari Lukas, bukan dari Yesus, bukan dari Yohanes. Siapakah engkau, Tuhan? Itu poin pertama. Kemudian Yesus mengatakan penyesat ini akan berkata, akulah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Di data nomor 12-nya jelas di Lukas 21 apa yang dikatakan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap. Kamu di sini murid Yesus. Sebelum terjadi, penyesat itu datang membawa namanya dan mengatakan dia adalah Tuhan. Terlebih dahulu murid-murid Yesus itu ditangkap. Lalu siapa yang menangkap murid-murid Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Setelah Paulus kemudian melakukan itu, terjadilah penyamaran. Nah, ini kan terjadi. Belum lagi kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, bahwa antikristus penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Kita di sini adalah pengikut Yesus. Angkatan pertama, bukan sekarang. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, dia tokoh dari sekte Nasrani, mendirikan satu konsep Yesus adalah Tuhan. Hukum Taurat itu adalah kutukan, hukum Taurat itu adalah sampah, tidak ada yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Sementara Yesus keselamatan itu adalah mentaati hukum Taurat. Nah coba, mungkin ada tokoh orang Farisi yang mendirikan satu pengajaran yang bisa menggenapi apa yang Yesus nubuatkan atau ceritakan. Silakan. Nggak ada. Itu imajinasi Abang Joma. Kalau itu dipaksakan bahwa itu merujuk pada satu tokoh dan itu bentuk nubuatan, tidak. Seperti yang dari tadi saya bilang, ini udah 3 kali kesempatan. Itu bukan nubuat karena memang sudah terjadi. Yaitu dilakukan oleh ahli Farisi dan yang seperti tadi di ayat 2 itu. Cuma saya mau nanggapin dulu, ada 3 poin di sini tadi pernyataan Abang. Dia datang mengaku dengan namaku. Paulus tidak pernah mengaku nama Yesus. Artinya di sini Mesias gitu loh. Contoh siapakah yang mengaku-ngaku nama Yesus itu? Ya Isa Al-Masih. Padahal dia bukan Yesus yang dikabarkan oleh para rasul. Isa Al-Masih inilah yang dimaksud dengan Mesias palsu. Dia mengatasnamakan dirinya Kristus dengan nama Al-Masih, padahal bukan. Al-Masih itu sendiri kan dengan pernyataan definisi yang tidak jelas. Tidak ada pemahaman definisi Al-Masih yang benar. Gak ada benar semuanya di dalam Quran. Bukan di dalam Quran, dalam pemahaman Islam tuh gak ada yang benar. 1. Nomor 2, penyesat ini akan menyatakan akulah Tuhan. Yesus, Paulus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan. Justru menyatakan Yesus itu adalah Tuhan.
dan Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 dan 6. Dan 1 Korintus 8 ayat 4. Itu gugur. Yang ketiga, 1 Yohanes ini bukan berbicara tentang Mesias, tapi tentang guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Kalau abang ini kan ngomong tadi ini Mesias. Kalau Mesias itu harus, sorry ini kebalik. Kalau Mesias ini abang bilang seakan-akan mempersyaratkan itu harus dari kalangan kami, dari kekristenan kan. Menurut 1 Yohanes ini, saya bilang 1 Yohanes itu merujuk pada guru-guru palsu. Benar, guru-guru palsu memang datang dari tubuh kekristenan. Tapi kalau Mesias bisa datang dari manapun, termasuk dari Arab. Isa Al-Masih itu adalah Mesias yang lain. Dan berkali-kali bang, orang Yahudi itu yang katanya ngerti bahasa Ibrani, mereka itu berkali-kali memprediksi Mesias itu dan mereka selalu gagal. Sampai sekarang gagal terus. Kenapa? Ya Mesiasnya sudah ada kok. Mesiasnya sudah datang kok. Tapi mereka membuat prediksi terus dan salah terus. Bahkan ada Mesias mereka yang jadi mualaf. Ada. Karena saking konyolnya mereka ini, orang-orang rabbinik ini. Ya kira-kira gitu bang. Kalau abang memaksa ini adalah bentuk nubuatan, kita nggak akan dapat garis temunya karena memang ini bukan nubuatan yang tadi di kitab apa sih Lukas tadi ya? Kitab apa tadi Matius ya bang? Itu bukan nubuat. Itu tertuju pada beberapa orang tertentu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bentuknya jamak, gitu bang. Oke, jadi gini, Ade ya, terlalu jauh kalau misalnya Isa yang menjadi penggenapan nubuatan sebagai pengajar palsu atau nabi palsu dan seterusnya. Kenapa? Kami umat Islam itu mengetahui tentang Nabi Isa alaihissalam itu melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah datang ke Arab. Dia hanya diceritakan di Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberi nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi dia nggak ke Arab, dia di Bani Israel. Nah, yang dikatakan oleh Yesus ini adalah penyesat yang muncul dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Lalu ada orang Farisi yang keluar mengajarkan tentang konsep agama, ajaran, di mana orang non-Yahudi menjadi pengikutnya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias, justru kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengaku Mesias. Paulus mengaku Kristus, sebab aku juga Kristus. Itu kalau kita lihat dari original teksnya, itu sangat jauh beda dengan terjemahannya. Karena di dalam original teksnya, Paulus ini mengaku sebagai Kristus. Dia mengaku Kristus dalam arti kata dia pun mengaku Mesias. Makanya pengajarannya itu yang menjadi tolak ukur kekristenan hari ini. Dia katakan begini, ginomai memites katos kago Kristus, teladani aku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu terjemahan sesuai dengan original teks. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan Indonesia Lai, itu berubah frontal. Nah, kemudian Bang, 1 Korintus 11 nomor 1. Ya, sambil ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita melihat dari Matius 23 tadi, kan sudah jelas tuh, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini kan Paulus. Di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7, Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nah, Paulus mengaku, akulah orang Farisi. Orang munafik. Kenapa saya katakan beliau orang munafik? Karena dalam orang Yahudi dia ngaku Yahudi, Yunani dia ngaku Yunani, kepada orang Romawi dia ngaku Romawi. Itu munafik. Terus dia katakan celakalah orang yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Tapi faktanya kalau orang itu bersunat, tapi faktanya dia menyunat Timotius. Nah, kemudian dikatakan sebab kamu mengarungi lautan. Pekerjaan Paulus ketika kita lihat dalam Kisah Rasul 27, satu perikop itu kerjanya dari pelabuhan ke pelabuhan. Dia berlayar kemana-mana, sampai ke Kiliki dia itu. Mengajarkan apa? Mengajarkan tentang ketuhanan manusia bernama Yesus. Menyeberangi lautan, menjelahi daratan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19. Satu perikop bagaimana dia dari daratan ke daratan kemudian mengajarkan tentang menuhankan manusia bernama Yesus. Lalu dia mentobatkan orang. Damaris dia yang mentobatkan. Begitu juga Dionysius, dia juga yang mentobatkan. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 17.
Artinya apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Cuman karena adik saya ini beriman kepada Paulus dan menganggap itu adalah rasul, maka semua yang terjadi terhadap apa yang diterangkan Yesus yang ada pada Paulus itu ditolak. Tapi kalau diminta, kalau bukan Paulus lalu siapa? Apa nama agamanya? Nggak bisa juga ditunjukkan. Nggak bisa juga ditunjukkan. Makanya dikatakan pengikutnya 2 kali lebih jahat. Karena pengikutnya ini akan membela mati-matian orang ini. Itu. Terakhir, kalau kita melihat dari Lukas 21, apa yang dikatakan? Tetapi semua itu, sebelum semua itu terjadi, ini kata Paulus, kata Yesus, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini yang terjadi kepada murid Yesus angkatan pertama. Siapa pelakunya? Paulus. Penyesat itu siapa berarti? Ya Paulus. Karena dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Memang berat, tapi itu fakta. Sesuai dengan Bible. Nah, belum lagi kalau kita melihat dari unsur pengajaran Paulus dan unsur pengajaran Yesus, wah kacau, bertentangan sama sekali. Seperti itu, adindaku Aderion yang ganteng dan baik hati, silakan. Iya bang, ini terlalu banyak ya. Tadi saya terlalu fokus di 2 Korintus 11 ini tadi saya cek. Cuman ada poin pertama yang aku catat di sini. Isa itu saya bilang Mesias palsu, bukan guru palsu. Mesias palsu. Kenapa? Karena memang ini menurut iman kami. Jadi bukan saya benci, bukan karena saya benci Islam, bukan. Karena Isa itu adalah yang tidak diajarkan para rasul. Layar ya. Galatia 1 ayat 8, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil di luar dari apa yang telah kami beritakan, bukan aku beritakan, kami. Paulus selalu ngomong kami tuh, yang kami beritakan, para rasul beritakan. Memang kalau Isa itu kan tidak disalib, tapi tidak ada satupun para rasul mengatakan kalau Yesus itu tidak disalib, apalagi diserupakan. Nah inilah kami sebut, inilah Mesias palsu. Inilah yang dimaksud Yesus. Dia akan membawa namaku dengan namaku. Iya benar, betul tuh. Isa Al-Masih kan artinya apa? Yesus Kristus. Tapi dia bukan dia. Itu bukan yang diajarkan para rasul, tapi diajarkan oleh baginda Muhammad. Seperti abang bilang tadi. Itu poin nomor pertama. Poin nomor 2 yang langsung aja ke kritik teks ini ya, 2 Korintus 11 ayat 1. Aku cek di sini memang dia bukan 1 Korintus. 1 Korintus. Iya, sorry, maaf. 1 Korintus 11 ayat 1 kan yang mimita itu toh, imitator kan. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku. Dia nggak menyebut dirinya Kristus. Kago di situ kan artinya apa? Coba kago di situ, Bang. Saya juga merujuk kepada dirinya. Aku ini juga Kristus. Bukan aku juga Kristus. Kalau misalnya aku juga Kristus berarti kita Kristus dong. Kan dia jadilah pengikut Kristus sama juga seperti aku. Masa sama juga seperti aku Kristus? Coba masuk ke original teksnya coba. Iya. Ini saya lagi baca kok original teksnya. Mana di situ? Kago Kristo kan? Tidak ada di situ pengikut. Bukan. Tidak ada juga kata kago ini loh, Bang. Kago itu saya juga. Kago. Iya, aku juga. Aku juga apa? Dia kan enggak mendefinitifkan dia itu Kristus, tapi sama juga seperti aku. Kago Kristus kan? Iya. Kan saya juga Kristus. Saya juga pengikut Kristus kan ada kata pengikut di situ, adekku. Imitators ini loh, Bang. Makanya melihatnya itu secara komprehensif. Enggak ada kata mesti pengikut. Bang, benar dengar dulu, Bang. Bahasa Yunani itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dia disebut di atasnya ini kan ada kalimat sebelumnya toh. Di dalam satu ayat itu ada 2 kalimat yang dihubungkan. Kalimat pertama, jadilah pengikut Kristus sama juga seperti aku pengikut Kristus. Bukan berarti dia itu Kristus. Kalau dia itu Kristus, apa arti makna kata I also ini, kago ini? Jadi gini. Ini kita lihat langsung ke original teksnya. Di situ tidak ada kata apados. Apados itu pengikut. Enggak ada. Bukan. Memang dari kata mimitai. Mimitai itu kan teladan. Ini, Bang. Enggak, kata kago ini yang abang bermasalah. Itu aku juga. Iya, aku juga Kristus. Also ini seperti apa? Jadi iya, aku juga.
aku juga itu also. sama. Iya, ini merujuk kepada si Mimitai ini, Bang. Iya. Iya, Dia minta Mimitai itu diteladani sebagaimana aku juga Kristus, kan gitu. Sama juga. Jadilah lu juga teladanku pengikut sebagaimana aku Kristus. juga Kristus. Oke, Nah, oke. bukan. Itu Kalau pemahaman logika kita bahasa yang berbeda di situ. Enggak, Bang, bukan, Bang. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, logika bahasa Indonesia pun nggak dapet. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku adalah Kristus. Loh, berarti letak kejugaannya di mana? Katosnya itu sebagaimana Sebagaimana kagu saya juga Kristus. Nah, itu Gitu. dia, Bu. Kalau misalnya sebagaimana juga, apakah pengikut ini disebut Kristus? Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Bukan. Jadilah pengikut Kristus. Gak ada situ deh. Imitator. Gak ada di situ. Iya. Kan di situ ya udah ya udah kita tinggalkan itu, bukan enggak itu perlu itu biar sekarang abang bilang Yesus karena nggak pernah ada sejarah Paulus itu Mesias. Kalau ada itu dia ngaku pasti tercatat di sejarah. Oh, nggak mungkin. Sejarah yang mana? Sejarah mana? Sejarah manapun. Dari Bang, gini, orang Yahudi itu Mesias mereka pun tercatat walaupun mereka hancur mati kutu. Mesias mereka tercatat di sejarah. Paulus itu nggak pernah mengaku Mesias kecuali abang yang mengklaim. Bahkan dia pernah mengaku Bapa loh di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Benar, Romo saya juga bapak saya. Nah, itu dia pater. Permasalahannya kemudian dia Yesus bukan bapak di surga. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi faktanya pengajaran Paulus yang menjadi sudut yang dijadikan sebagai konsentrasi kekristenan, sehingga pola yang ada di dalam imannya, ketuhanannya, agamanya, kitabnya itu semua tertuju kepada Paulus kan. Landasan iman kami No. Gini. Landasan iman kami bukan tertuju pada ajaran Paulus. Landasan iman kami itu adalah yang sosok Kristus ini. Dan seluruh kitab itu kami imani. Bahkan kitab Yudas yang bukan Iskariot ya. Yudas yang bukan Iskariot. Itu pun juga kami baca itu, Bang. Bukan cuma Paulus. Oke. Mari saya sedikit jabarkan baru ditanggapi deh. Jadi kita lihat bagaimana Paulus itu mendudukkan dirinya sebagai sumber hukum. Itu dulu. Jadi dia mengaku Bapa karena dia sebagai sumber hukum. Yang tadinya hukum Bapa, hukum Tuhan itu dihapuskan dengan Yesus menjadi tameng. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu selesai di situ ya. Lalu kemudian kita lihat dalam Matius 5:17. Itu sangat bertentangan dengan konsep pengajaran Paulus. Di mana Matius 15:17 Yesus di situ mengaku sebagai penggenap, artinya pelengkap, penyempurna daripada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Paulus malah menghapus Roma 3:28-29. Itu satu. Kedua, Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Dia menjalani hukum Taurat di dalam Matius 5:19-20. Sedangkan Paulus sebagai sumber pengajaran Kristen membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat itu. Roma 7 nomor 6. Lalu kemudian ketetapan-ketetapan Tuhan, syariat-syariat Tuhan, hukum-hukumnya itu diterapkan oleh Yesus berdasarkan Matius 5 nomor 21. Tapi Paulus kemudian meniadakan, bahkan menganggap itu sampah. Dia anggap itu adalah sengat maut. Roma 8 nomor 1. Lalu kemudian di dalam Matius 19:16 data nomor 16-17, nanti tolong diralat kalau salah. Atau Markus 12:29, Yohanes 17 nomor 3, Yesus di situ mendudukkan dirinya sebagai hamba. Dia adalah pentuhan. Dia adalah penghamba kepada Tuhan. Sedangkan Paulus justru mengajarkan menyembah Yesus. 2 Korintus 1 nomor 3, Roma 8:39. Lalu kemudian yang terakhir, Yesus ini selama 3 tahun mengajar. Isi kandungan pengajarannya, dirinya adalah rasul. Yesus ini rasul. Yesus rasul, dia utusan. Tetapi kemudian dia yang rasul ini menjadi Tuhan seketika di tangan Paulus. Agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana pengikutnya dikatakan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi.
Orang Farisi. Aduh rungkat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja kan? Masya Allah. Kita memasuki ada 4 komal Kristen yang saya coba naik, nggak bisa ya teman-teman. Terakhir saya masuk ke komal Niki Borneo ya, sahabat baru ya. Nggak tahu beliau ini siapa. Aku hanya masuk aja. Kemudian rungkat gitu. Ya Allah ya Karim. Padahal kita lagi seru-serunya berdialog. Ya nggak apa-apa ya teman-teman. Sabar ya sabar. Sabar, oh sabar. Kita harus bersabar. Kemana kita pergi lagi? Mencari komal. Ada komal tapi komalnya mican. Malas. Kemana akan ku pergi? Kemana akan ku pergi, sahabatku? Oke, kita tutup aja dulu ya. Sementara kita tutup, habis itu kita perbarui komal kita. Kita cari teman-teman kita Muslim. Kita kembali ke habitat kita, kembali ke markas. Kita mencari teman-teman yang selama ini kita selalu berjuang bersama. Tadi saya mencoba untuk ke sana kemari mencari komal Oten. Tapi ternyata nggak ada. Naik ke komalnya Pak Torosoki tadi yang pendeta itu. Ternyata Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi sudah ada Aderion, udah bagus-bagus kita berdialog. Mama, di manakah menghilang sahabatku semua? Tadi saya minta naik ke roomnya ini tapi nggak dinaikkan. Hanyut dalam bayangan sebuah misteri. Aku adalah aku, nyanyian lagu rindu. Lemah langkahku mengejarmu. Mau nggak ya kita dinaikkan di sini? Mau nggak ya? Kita coba ya. Boleh ya teman-teman? Bila kau menjelma di sini, aku menunggu menanti. Ku menanti, walau hilang ceritamu di sisi aku sendiri. Netizenku sayang, jangan ikut di akun Bang Suma 01 yang bodong-bodong. Banyak beredar
akun Zulkifli 01 ya, tolong tinggalkan ya teman-teman, ada 01. Jadi kalau Bang Suma punya akun itu, kalau nggak salah dia punya pengikut itu sudah 30.000. Nah netizen mengikuti malah yang 2.000, 3.000, itu bukan Bang Suma. Jangan diikutin, tinggalin, akun bodong itu akun bodong ya. Di manakah menghilang diriku sendiri, hanyut dalam bayangan sebuah misteri. Iya, tertulis Gurunda di situ, memang tertulis Zulkifli Emabas, tapi itu palsu. Zulkifli Emabas 01 itu cuman satu, yang pengikutnya 30k. Yang lain jangan diikutin, palsu itu. Ada dia tampilkan video tanpa masker, itu palsu. Tolong ditinggal, diblok, dilaporkan aja. Jangan diikutin. Udah ku japri dia, apa istilahnya tuh kalau udah ku DM dia. Tapi nggak juga digubris, dibaca aja, kan kurang ekor. Mana murah hati, kita ke sana meluncur. Kita minta ya, kita minta. Ya, selamat pagi Bang Eri, Nyong Ambon. Salam. Salam Nyong Ambon, salam. Saudaraku Bang Jonto, sahabatku yang baik hati, Bu Esther, Ibu Murah hati. Selamat pagi. Blangkon ya, salam. Silakan dilanjut Bu Esther. Ya, lanjut ke Esther. Ya, saya sudah Pak, saya cuma mau menyampaikan itu doang. Ya, berarti kan yang berarti topik utama di sini berarti kan siapa sang Mesias itu kan, di dalam dua sisi pemahaman yang Bang Jonto pahami ataupun Miss Esther pahami. Monggo disampaikan masing-masing. Iya, silakan. Bukan siapakah sang Mesias, tetapi pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa ya, akulah dia. Ya, akulah dia ini merujuk pada pernyataan mana atau nubuatan yang mana? Kalau menurut tadi kan Miss Esther mengatakan bahwa akulah dia itu merujuk kepada Mesias yang dijanjikan. Betul. Nah, makanya kan di dalam dua pemahaman tentang Bang Jonto tadi mengatakan dia adalah sang sumber dan Miss Esther adalah sang Mesias. Makanya kita harus lebih kaji dulu siapa itu Mesias. Saya tambahkan sedikit, Bro. Dengan sang sumber. Ya, monggo. Saya tambahkan sedikit, dan itu memiliki kaitan dengan protoevangelium yang pertama ya, di mana berita kabar baik bahwa manusia pada saatnya nanti akan tetap beroleh ya kebaikan hadirat Tuhan. Manusia memiliki hubungan yang baik kembali dengan Tuhan melalui sosok benih wanita. Tuhan punya benih ya, dalam kitab Kejadian 3 ya, 15 ya kalau nggak salah itu ya. Itu dikatakan bahwa ada permusuhan. Karena oknumnya ini bukan hanya satu antara Allah dengan manusia, tapi ada pihak ketiganya. Alhamdulillah. Iblis itu. Dan iblis sekarang ini menjadi penguasa dunia. Penguasa dalam artian yang relatif. Nah, makanya yang bisa menghancurkan itu siapa? Yaitu Mesias itu. Benih dari wanita. Nah, Yesus inilah benih dari wanita. Wanita ini berbicara tentang manusia. Karena Adam adalah manusia, ya. Ada manusia yang ilahi, Yesus adalah manusia yang ilahi juga. Pengertian kata akulah dia merujuk pada penantian sosok Mesias yang akan membawa manusia
memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Sorry, saya kalau ini saya bantah ya. Di sini ada di ayat yang 27 itu, di sini ditekankan itu bahwa mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu berbicara kepada mereka tentang Bapa, bukan tentang Mesias, brother. Coba dibaca dulu. Di sini kan Yohanes 8 ini yang kita diskusikan ini. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa, bukan tentang Mesias. Betul. Jadi Tapi kalau kita mau pahami, kalian orang Yahudi memang tidak mau menyekutukan dengan Allah. Bukan Mesias di sini. Iya, betul. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu ya, ketika dia membuat satu mujizat-mujizat itu seakan-akan dalam pandangan orang Yahudi itu menyamai Allah, sehingga orang Yahudi tidak setuju. Ini pembicara yang mendengar pada waktu itu mengklaim bahwa mereka tidak tahu dan tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa, bukan tentang Mesias. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi di sini perbicaraan Yesus itu tentang Bapa, bukan Mesias. Aduh, yang diajarkan Bapa, semua yang dilakukan oleh Yesus itu yang diajarkan Bapa. Berbicara tentang Bapa. Iya. Saya kasih lengkap ya. Pak Murah Hati yang tenang, Pak Murah Hati. Gini ya, saya kasih. Anda mau mulai menyeleweng-nyelewengkan ke Mesias. Mana ada di sini berbicara Mesias? Mana kata Mesias di sini? Tunjukkan. Gini Bang Marati, semua kan memiliki pemikiran masing-masing. Biarkanlah Tuhan. Asumsi berada kamu pelihara, asumsi. Harus ada data. Kamu turunin dulu tarikanmu. Kamu pakai data, berpikir encer. Jangan asumsi kamu. Enggak. Ntar dulu Bang Murah Hati, sabar. Turunin dulu. Ini ada datanya. Ini ada datanya di sini. Begini, jadi ya, kamu bacalah dulu biar kami. Ini sudah membedakan ya. Begini, saya kasih ayatnya. Yesaya pasal 52 ayat 7 ya. Dibaca. Pindah dulu Pak Jonto, jangan pindah dulu, tetap di yang ayat yang kamu bawa tadi. Baca secara lengkap coba. Saya kasih clearkan ya. Nah di sini enggak Pak, Murah Hati baca ada dulu yang Bapak bawa ayatnya. Tuh, baca dulu ayat yang Bapak bawa supaya kita sama-sama clear semuanya. Iya, ya saya 52. Ayat yang Bapak akulah dianya itu baca secara lengkap. Jangan pindah dulu, nanti akan pindah ke ayat yang lain lagi. Ini nggak selesai lagi. Waalaikumsalam. Iya Tuhan. Kita nyimak dulu. Siap Bang. Ya, siap Bang. Jangan. Baca itu. Kalau saya yang memahami dari apa yang dinarasikan di dalam Alkitab itu tentang siapakah dia, ketika Yesus itu berbicara dengan orang Yahudi, orang Israel, yang pasti dia berbicara tentang Mesias itu. Bapak. Loh, kalau Bapak ya Yesus sudah mati dari awalnya, karena barang siapa yang menyekutukan Tuhan langsung mati. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapak, bukan tentang Mesias. Kau pakai seperti yang bro baca bro, seperti yang bro baca tadi itu ya, Yesus melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh sang Bapa. Bapak beda nggak dengan kalimat Mesias? Bapak beda nggak dengan pengertian kata Mesias? Sangat bukan, beda. dengan kalimat Mesias itu Bapak BA, Mesias MESI AS, Mesias. Nah, kan beda kalimatnya di sini. Pak Murah Hati. Nah, di sini kan kita konteksnya bahwa Bapak itu bukanlah Yesus atau Yesus bukanlah Bapak. Ya kan, dalam segi dari kacamata keturunan Allah, ya kan? Ini kacamata kita, bukan kacamata Anda. Bentar Pak, jangan biasakan dengan orang berbicara dulu baru direspon. Nah, mari kita melihat pada ayat setelahnya. Pada ayat 26 dikatakan di sana, banyak yang harus kau katakan dan kau hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Nah,
narasi tadi yang disampaikan oleh Seterusnya jangan kepotong-potong. ya saya baca sampai habis ya. Iya Pak, baca Adalah aja. ya, adalah benar dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia, ya kan? Jadi apa yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa itu yang dikatakannya. Mereka tidak Apa mengerti yang bahwa yang dikatakan bicara, mereka? Apa yang dikatakannya? Dia tujuh apa yang dikatakannya? mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, jadi kalau Bapa berhenti sampai ini, Bukan tentang Mesias. bentar dulu Pak. Bapak harus melihat pada konteks ayat sebelumnya, ya kan? Apa konteksnya? Mana? Tunjukkan. Yang Tuhan Yesus katakan dan hakimi tentang kamu akan tetapi Dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus Tuhan Yesus adalah benar. Itu yang dimaksud pada ayat 27. Bahwa makanya dia berbicara yang diutus sang Bapa. Itu makanya akulah Dia. Maksudnya gini, jadi kalau engkau tak percaya akulah Dia yang diutus oleh Bapa loh. Akulah Dia yang diutus oleh Bapa. Sudah jelas dikatakan pada 26 ini dua pribadi yang berbeda. Betul. Bukan dua pribadi yang sama. Betul. Ya kan? Dan ini belum sempat pribadi yang beda. Dan itu belum sampai entar dulu Pak Murhati. Dan itu belum sampai selesai di ayat 27. Nah, pada ayat 28 dikatakan di sana di sini klimaksnya ya Pak ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kira-kira pada ayat 28 ini Bapak memahami tidak maksud Tuhan Yesus? Udah gini aja, daripada sama-sama bingung, kasih Bang Juma ngomong dulu, mana tahu lebih bisa mencairkan ini. Julius, kamu tenang aja di situ. Enggak pada tempatnya, Bro. Kalau mau cuma sih ngomong ya kita adu argumen saja, adu agama itu aja. Julius, kamu aja dulu sekali-sekali Siapa Julius, cuma bukan tentang Juma. Kristen. Kalau kalian mau diskusi sama Juma, saya undur diri dulu Julius ya. saja Julius. Ya, Julius ya. sendiri. Boleh. Ya, teman-teman. Saya turunnya. Akulah dia manusia, bukan Tuhan. Saya turunnya, Akulah dia manusia, di mana ada dia mengatakan akulah dia manusia? Mesias itu manusia, Bang. Iya betul, Mesias itu manusia. Mesias itu adalah suatu julukan atau gelar. Gitu? Enggak, Mesias itu adalah manusia yang tidak boleh diganggu oleh manusia. Bentar, Bro, Mesias itu apa? Tuhan. Mesias itu orang yang diurapi, manusia orang yang diurapin. Betul. Bukan Tuhan yang diurapin, oke? Pengertian kata Maka Tuhan kita, yang bro maksud itu Tuhan yang seperti apa? Menggunakan pencipta apa? langit dan bumi, Theos. Yes. Bukan Ada Kurios. nggak kata Tuhan? Yang pengertian Tuhan di Indonesia itu Bang Juma itu menggunakan apa dasarannya? Kalau di Indonesia kita KBBI, etimologi. KBBI Tuhan dan ini sudah Tuhan beda, itu beda. Sudah beda. Jadi maksud dari maksud KBBI, kami Anda menggunakan dari etimologi, Bro. Oke, jadi menurut Anda akulah dia Mesias ini maksudnya Mesias ini apa? Mesias adalah sarana yang digunakan oleh yang ilahi sang Bapa untuk keselamatan bagi manusia. Iya, menggunakan apa yang digunakan oleh Tuhan yang ilahi ini? Manusia atau sarana bukan? keselamatan tubuh yang memberikan darah kurbannya bagi manusia. Oh, itu lari ke pagan itu kalau darah manusia Lari itu ke pagan nggak ada. memang itulah kekristenan, Bro. Kami tidak merubahnya. Nggak ada Tuhan mengajarkan mempersembahkan darah manusia, nggak ada. Kalau memang nggak ada di dalam pengertian kamu, Ya itu makanya aku bilang pagan. Itu makanya aku bilang pagan. Pagannya di mana? Saya izin turun dulu Karena Tuhan itu tidak pernah minta darah manusia sebagai penebus itu dosa. tidak meminta. Dulu ya, Dia sendiri yang memprakarsainya, Bro. Saya tidak bertanggung Dia atau jawab, iblis? Dia atau iblis gimana maksudnya? Bang Texas. Yang memprakarsai penyaliban Yesus itu Tuhan atau iblis? Kalau dalam pengertian kekristenan, Nggak usah lari ke situ, itulah sendiri. Nggak usah ke situ. Yang merasuki Yudas siapa? Kenapa? Yang merasuki Yudas siapa? Tuhan atau iblis? Itu adalah sifat iblis. Iblis atau sifat iblis? Sifat iblis. Sifat Bang Juma, sifat. Oh, sifat. Jadi bukan iblis.
Sifat iblis, apakah iblis menurut kamu? Ya, iblis atau sifat iblis yang merasuki Sifat Yudas, iblis. iblis atau sifat iblis? Sifat iblis. Oh, sifat iblis, bukan iblis. Sifat. Oh, sifat. Oke. Nah, sekarang saya tanya, yang merasuki Yudas itu sifat iblis atau sifat Tuhan? Sifat iblis. Yang Yudas itu. Ah, sifat iblis. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa penyaliban itu adalah karya Tuhan? Karena memang Tuhan sendiri yang menghendaki seperti itu terjadi. Di mana dalilnya Tuhan menghendaki penebusan dosa dengan darah manusia? Coba kalau kita mengacu pada pernyataan Yesus sendiri, aku datang untuk memberikan korban persembahanku bagi manusia. Karena anak manusia harus datang kepada manusia dan harus dianiaya. Coba Anda lihat di Matius 8:4. Apa yang Yesus ajarkan untuk dipersembahkan sebagai penebusan Apakah dosa? di Alkitab hanya satu ayat saja lalu bisa kita artikan seperti itu? Enggak bisa, harus merujuk. Makanya kamu harus juga merujuk kepada memahaminya. perintah Yesusnya, jangan kepada yang Perintah lain. Yesus tidak hanya di itu saja, bro. Cuma kan hadis itu banyak itu kalimat-kalimatnya, nggak mungkin satu ayat. Enggak. Kita berbicara skala Yesus dulu, jangan kemana-mana. Iya, skala Yesus itu satu. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban yang diajarkan oleh Nabi Musa kan gitu. Bang Suma mau menyangkal ayat ini. Coba Bang Suma cari penembus yang lain yang sama dengan Yesus Kristus. Enggak mungkin gini, maksud salah. bisakah penyalipan itu terjadi tanpa Bisa campur tangan iblis? Atau ganti aja ini orang gini. satu ini yang kalian salibkan. Begini, saudara, saya ingin mengajarkan kepada kita semua. Tidak ya. usah mengajarkan. Islam itu tidak perlu mengajarkan. Kalian tuh perlu bertanya, bukan mengajarkan. Oke. Sekedar bertanya, kalau dikasih Baik. jawaban jangan ngeyel gitu aja. Artinya kita mau dibodoh-bodohi gitu. Ya mau dibodoh-bodoh mau enggak, kalian memang sudah bodoh dari awalnya kan. Kalian yang umi kan. Kalau kamu tidak percaya kepada gitu ya. apa yang Iya, kalian memang orang umi kok. Ya kamu ganti gitu. aja. Kebetulan ada orang Yahudi satu di bawah kanan bawah ini. Saya boleh bertanya kan? Saya boleh bertanya kan? Saya boleh bertanya kan? Ya kan Bang Zuma ini Oke. Galatia 4 nomor 5. Dengarkan. Galatia 4 nomor 5 di situ dikatakan Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Siapa yang takluk dalam hukum Taurat? Yang taat kepada hukum Taurat siapa? Kristen atau Yahudi? Gimana? Di dalam kitab saudara, Yesus itu diutus sebagai penebus kepada mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Diam dulu. Apa? Tuhan meletakkan hukum Taurat di loh hati manusia. Sejak kapan Kristen takluk kepada hukum Taurat? Sejak kapan Kristen takluk kepada hukum Taurat? Manusia itu diletakkan hukum itu Taurat cerita. di dalam hatinya. Dengarkan. Galatia 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Betul. Saya jawab. Ya, Bacain manusia silakan. itu Roma 7 ayat 4 dan 5. di dalam hatinya, loh hatinya. Bang Texas, bacain Roma 7 ayat Yang takluk kepada hukum Taurat artinya itu taat kepada hukum Taurat. Laptopnya bawa anak. Roma 7 Yang ayat takluk 4 kepada dan 5. hukum Taurat itu artinya tunduk patuh menjalankan hukum Taurat. Kamu yang ngajarin, kamu umat umi. Nabimu juga umi, kamu dengerin. Kamu baca kitabmu bisa, Esther. Esther, kamu bisa baca kitabmu bahasa Yunani, Esther. Dikatakan manusia Esther, itu Esther, diletakkan kamu hukum bisa Taurat baca di kitabmu dalam bahasa Yunani? hatinya. Ya, kami Bisa. bukan umat umat. Berarti umat kamu yang buta doang, huruf. doang. Memangnya Ya, ikut hukum kami Taurat. sudah Berarti kamu sejak buta awal huruf. Tuhan mengirim orang-orang yang bisa berbahasa kami. Jangan Ya, kamu katakan orang buta huruf sementara kamu nggak bisa baca kitabmu. Kalian memang buta huruf, Nabimu buta huruf kok. Kalian disuruh bertanya kepada ahli kitab. Ya, Jadi kembali kepada Galatia 4 nomor 5 teman-teman. Bukan ngajarin cuma. Kamu ganti Bu Esther, Semua Ibu manusia Esther itu yang baik hati, Bu hukum Esther. Taurat di dalam Jangan hatinya, malu-maluin. ya. Di sini Biar ada kamu pemegang kitab Torah. Jangan malu-maluin. Di sini ada More, ada sahabat saya, Bang Billy. Jangan malu-maluin kalian. Saya ingin kembali kepada Galatia 5. Oke, cuma sebentar cuma. Ya, kamu Pertanyaan dulu. saya, takluk kepada hukum Taurat itu maksudnya apa? Iya, itu orang Israel, brother.
Apa yang salah? Nah, aja mereka berarti berdua. Yesus menebus mereka. Tetap dulu. Betul? Oke. Mereka Karena berdua ini mau di jadi dalam penebus kekristenan di sini. memahami bahwa Yesus sendiri bahkan mengkritik semua pengajaran yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab pada zaman itu, sehingga dia membuat satu perumpamaan. Seorang raja membuat satu acara pesta, tapi kita yang kembali diundang dulu. tidak Kan datang. tadi bicara Sehingga mengenai dia, sebentar penebusan. dong, kamu dengerin dong. mereka Ada ngomong berdua dengerin. Ya, Ya, penebusan aja dibahas dulu, Bang. Dia ini mau jadi Iya, penebusan ya. katanya. Ternyata Yesus datang menebus mereka yang taat kepada hukum Taurat. Iya, kamu dengerin, kalian kami siapa? percaya Mohon bahwa maaf. itu ditunjukkan kepada orang Israel. Tetapi Yesus dalam pengajaran membuat satu perumpamaan pengajaran, di mana pada saat itu orang-orang yang diundang adalah orang Israel itu sendiri, orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu menolak. Karena tidak mau mengakui Yesus adalah Kristus itu Mesias yang dijanjikan, sehingga dia memberikan Makanya satu ajarannya itu ajaran baru di mana Bang Suma dan teman-teman Ya. ajarannya jatuh ke orang-orang yang diundang pada zaman itu orang pilihan, seharusnya para ahli kitab, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi karena mereka menolak, akhirnya yang diundang adalah orang-orang yang di jalanan. Kami inilah Nggak bisa, yang pada nggak akhirnya bisa. mengakui. Loh, Anda nggak bisa merubah nggak bisa, ini pengajaran nggak ada Yesus, bisa. brother. Nah, sekarang gini, sekarang saya tanya kepada saudara, Bang Blangkon, saudaraku, saya tanya, apakah Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Bukan. Saya adalah Jawab. domba dari Nah, kandang bukan. lain, bukan domba yang hilang dari bangsa Israel. Loh, Saya nggak adalah bisa, domba- nggak bisa. Domba itu harus Bani Yakub, nggak Sebentar, bisa. Bu, sebentar, Anda siapa? Sebentar. Sebentar ya. Nggak bisa. Yesus Kandang lain apa? Benar. Yesus mengatakan ada juga dari kandang lain yang akan diselamatkan. Dari Iya, kandang tapi lain domba ini- kan, Bani Israel. Bukan Kalau bukan yang dari guguk. Bani Israel ini adalah dari kandang yang itu, tetapi ada dari Oh, nggak kandang yang bisa. lain. Yang terbilang Kandang itu di adalah- sebenarnya gini. Kalau Anda mengerti original teks kitab saudara, Kalau bukan Suma kandang di situ. Domba dari mana? Suma domba dari mana? Saya bukan domba, saya bukan domba, saya bukan Bani Israel. Oh, berarti Saya nggak kambing suka ya? nyamar-nyamar. Kambing. ya? Bukan nyamar-nyamar saya. Berarti Bukan kambing. nyamar-nyamar. Saya nggak mau satu hukum yang diberikan Maksudnya, hukum itu kepada kalau kaum bukan domba tertentu. berarti kambing, Saya kan? menempelkan diri ke Ngaku sana. dulu. Aduh. Gitu. Ngaku Hanya dulu. dijawab kok malah Nah, ngeyel. sekarang Yesus mengaku, dengarkan. Yesus mengaku di kitab saudara, aku diutus Iya, hanya katanya. kepada domba, hanya. Oke, Eis. baik. Eis Kami itu terima dalam sebagai bahasa domba. Yunani artinya Iya, khusus. baik. Kami terima Aku sebagai diutus domba. Oke, khusus kami domba yang- kepada kami domba yang hilang dari Sekarang Bani Israel. kamu Apakah domba saudara atau ini kambing? adalah domba? Jangan-jangan Apakah kamu- saudara ini kamu adalah yang domba hilang. yang hilang dari Bani Israel, atau Anda ini adalah serigala yang nyamar? Itu diucapkan Yesus kepada wanita Oke. Kanaan yang bukan Kami orang tanya, Israel. kamu ini domba Ya, atau kambing? Enggak. pada waktu Matius itu apakah 15. Yesus tidak menyelamatkan Matius ibu itu 15. anaknya? Yesus menyembuhkan anak Dia dari ibu mengobati, itu. dia Ya, mengobati, itu tapi artinya tujuan dia menguji tujuan ibu daripada itu. kedatangannya Dia itu tidak kepada Bani melayani orang Israel saja, tetapi orang asing juga. Udah selesai. Enggak, sama seperti ketika ada enggak? seorang Ini dokter ajaran yang Kristen kok diutus. enggak? Dengarkan, Ini gimana sama sih ketika ada dokter diutus ke Papua, di tengah jalan ada pasien yang muntah-muntah di pesawat. Apakah dokter ini bisa mengobatinya Nggak masuk, atau tidak bisa? Dengan alasan saya diutus hanya kepada Papua. Nggak Nggak masuk. bisa Pembantu begitu. juga nggak masuk. Nggak masuk. Yesus tetap mengobati anak orang yang sakit itu. Tetapi Yesus bukan sedang berarti menguji wanita kedatangannya itu, Pak. kedatangannya untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada satu-satu ya. Allah. Makanya Bang Itu Billy pada Yahudi belum mau ngomong dari tadi ini. Wanita itu, wanita itu Bang Billy juga belum berkomentar tentang Jadi hal di ini semua. antara Islam dan Kristen ada serigala yang nyamar seperti Yahudi. Siapakah dia? Siapakah yang menyamar jadi Yahudi rohani? Diam dulu jadi itu si cuma Islam suruh diam dulu itu. Penonton yang menilai mana Mulutnya itu nggak bisa diam itu nggak Tahu suka. ngajarin orang lain. Sedangkan dia nabinya aja umi, disuruh nanya kepada orang ahli kitab. Kasih dulu Bang Billy Ya, biar ngomong. Biarkan penonton yang menilai. Ya, silakan Bang Billy. Ini kambing Monggo, satu Bang Billy. terlalu Bukan kecil. kamu Julius yang ngatur, bukan kamu hostnya. Lo kan saya kasih Hostnya saran. bukan kamu di sini. Kamu keluar kalau kamu masuk ngatur-ngatur. Izin dulu kamu sama Emosi dia, hostnya. padahal katanya anak Tuhan. Gimana sih? Loh, kamu ya orang-orang Anak Tuhan itu sudah nggak punya nafsu. Ini sifat iblis tadi. Kita Mungkin ini siapa? sifat iblis yang disebut tadi. Anak Tuhan itu nggak perlu sekolah, nggak perlu nggak perlu belajar, karena namanya anak Tuhan. Jangan framing, jangan Tuhan personal. luar biasa. Termasuk kamu Julius. Ya,
Termasuk kamu. Jangan emosi, kalian kan Hostnya ada anak di Tuhan sini. katanya, anak Theos. Gimana nih anak dewa kok emosi? Ya walaupun anak Tuhan, Mana sih? kami kan bukan anak kami berarti terlalu membiarkan cerewet. orang-orang seenaknya dong. Shalom, shalom, nggak bisa. shalom, Kaferim, damai bagi Iya. kalian. Biar kamu tahu, bukan kamu yang. Iya, salam Silakan, Bang akhi, Billy. silakan. Salam damai. Silakan. Ya, Akhi Billy silakan. ya, sepertinya Bang Zuma kurang belajar kalau Tuhan itu ada darah gitu ya. Kita lihat Bang Iya. Zuma, Amin. di dalam sudah jelas sekali ayatnya berbunyi di dalam Zakaria 9 ayat 11 Bang Zuma mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku, Tuhan yang bicara Bang Zuma. Oh salah Bang Billy, Anda belajar Bagaimana original Bang Zuma teks tidak Bang. tahu? Akhi belajar original teks. Di dalam original teksnya itu diam. Serigala nyamar domba diam. Saya yang ditanya. Di dalam original teks. Dengarkan. Saya dengan Bang Billy nih, sama-sama penyembah satu Tuhan nih. Monotheism. Dengarkan. Di dalam terjemahan yang dibuat oleh Lai itu, akhi, itu keliru besar dan menyesatkan. Bukan perjanjianku di situ, tetapi perjanjianmu. Coba akhi Billy tunjukkan original teksnya. Lapis dia. Coba saya ambil kitab tanahnya ya. Karena di sini Bang Zuma sudah jelas Oke, silakan. Bang Zuma ini kurang belajar. Silakan akhi Billy. Antum bisa Ibrani, tolong bacakan Ibraninya yang betul. Di situ bukan perjanjianku. Oke, ini sepertinya Bang Zuma ini tidak belajar dalam kitab Elai yang benar ini, Bang Zuma ya. Terjelas di sini. Silakan, akhi. Zakaria 9:11 mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Ini Tuhan yang berbicara. Berarti Tuhan punya darah. Bang Zuma kena peringatan report. Saya turunkan dulu. Oh, kena ya. Oke. Iya. Kena itu. Jadi di dalam Zakaria 9:11 itu sudah jelas. Jadi kan kita bisa lihat sekelas Zuma mengkritik LAI yang di dalamnya berisikan orang-orang akademisi semua. Hebat kali Zuma ini. Kalau gitu dia aja yang suruh menerjemahkan. Tapi LAI memang sering dikritik sama para pendeta juga, Bang. Sering disalahkan itu. Ya nggak apa-apa. Memang harus ada kritik juga supaya pendewasaan juga, karena bahasa juga terus berubah ya. Kenapa turun ini Ustadz Zuma? Ada peringatan report Bang. Naik lagi aja bisa kok. Zakaria. Assalamualaikum. Shalom. Bang Billy. Selamat pagi. Billy tolong jelaskan kenapa Tuhan bilang itu darahku. Oke, makanya tadi saya lagi nanya. Teman-teman di bawah tolong dengar ya, perhatikan. Oke. Kita tadi Bang Zuma suruh cek teks aslinya, kita lihat dulu. Zakaria 9 ayat ayat 11. Zakaria 11 ya. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Ini mengenai Israel, mengenai Israel engkau oleh karena darah perjanjianku. Dalam perjanjian Tuhan dengan Israel, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu. Orang-orang Israel itu ditahan ya, dari lubang yang tidak berair. Oke. Saya tanya, kunya dipakai untuk apa? Itu makanya tadi perjanjian atau darah? Untuk Tuhan. Kunya dipakai untuk darah atau untuk perjanjian? Untuk teman-teman tolong dicek. Ya. Gam et badam beritek selahti asirik mikor en maimbo, artinya dan juga melalui darah perjanjianmu. Oh, bukanku dong. Tuh. Melalui bahasa asli, melalui darah perjanjianmu. Bahasa asli. Ini bahasa asli nih. Mana? Nih. Beriteh
Ini TH ini yang belakangnya ini menyatakan kepadamu, ya. Jadi Gam. Aduh. Udah benar kan? Bariteh berarti perjanjianmu bukan perjanjianku. Yes, 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 yes. Allahu Akbar. Takbir. Masih mau kau datang besok? Mereka nggak mau menaikkan aku lagi, sahabat-sahabat. Aduh, parah. Aduh, Bang Billy. Tapi kita itu di Indonesia. Bang Billy. Ya. Ini ya. Oke. Ya udah Billy, ayo ngomong ya. Bang Billy. Jelas sekali di situ. Bedam baretik silati aryasik bibro en mayim. Oleh karena darah perjanjianmu dengan engkau, aku di situ ganti oleh apa? Aku di situ silati, aku akan membebaskan. Itu betul itu. Silati, aku akan membebaskan. Kemudian apa? Asirayik, tahanan Anda, mihbor dari lubang tidak ada tanpa air. Enmayim. Beriti perjanjianku, tapi dikatakan beritek, berarti perjanjianmu. Bang Suma dilawan, ada netizen yang mendukungnya di bawah kok. Beriti itu beda pemahaman ini. Sini ganti dengan apa, Billy? Masih mau kau datang besok. Jadi Bang Suma dilawan. Saya baca ikut kamu. Masya Allah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Lalu dalam perjanjianmu, kamu akan melepaskan orang-orang tahanan. I will release your. Iya benar, aku akan melepaskan orang-orang dari tahanan. Loh, iya, perjanjianmu denganmu berada. Ini kan jelas, baca ya. Kamu waras nggak, brother? Perjanjianmu denganmu. Ya, aku ini nggak usah pakai waras-warasan. Ya, denganmu. Kayak gitu. Iya. Perjanjianmu denganmu menurutmu waras. Dengerin dulu. Ini kan udah. Malu nggak? Ya malu lah. Ya, perjanjianmu dengan engkau, kamu akan melepaskan orang-orang tahanan dengan engkau lubang yang tidak berair, begitu. Udah? Ngomong dulu yang banyak, 5-5-nya ngomong, semuanya ngomong, ayo. Bahasa Indonesia ini langsung aja jawab perjanjian. Iya, bagaimana mau jawab, kalian rocos terus kayak mercon. Aku malu. Aku nggak mau dinaikkan. Udah. Malu kan? Malu nggak? Malu dong. Dan juga mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianmu dengan engkau, kamu akan nggak ada dengan engkau itu teksnya itu ditambahin nama LAI, astaga. Nggak ada. Sekarang coba kamu orang Yahudi. Biarkan dia dulu. Nggak ada dengan orang Yahudi. Ini Dengan orang Yahudi ini. Ini dengan orang Yahudi. Nih. Dengan orang Yahudi ini. Biarkan dia menerjemahkan dulu. Masih mau aku datang besok. Nih. Sekarang kamu terjemahkan coba. Ya udah diam dulu, bagaimana mau ngomong, mau ngomongin direpetin terus. Kamu yang mau ganti. Udah terjemahin Bang aja. Zuman nggak mau dinaikin. Jangan kayak anak kecil ngambek gitu loh, Billy. Lu yang ngambek kemana? Yang bilang nggak waras, yang waras nggak waras kan siapa? Aduh, saya bertanya tadi itu ke kamu, Billy. Naikkan saya dong. Kan tadi yang bawa narasikan saya. Bedam beritek silati asiraik. Aduh, parah. Takbir teman-teman, takbir. Allahu Akbar. Udah terangin aja. Parah. Terjemahin kata per kata yuk, silakan. Udah. Oke, kita terjemahin. Gam adapun Anda engkau kamu. Bedam karena darah beritek dari perjanjianmu. Gam badam ya. Gam badam. Badam ya. Aku cari. Ya, badam itu artinya badam artinya darah. Ya, darah terus. Jawabkannya Billy bertanggung jawab. Darah siapa? Beriteka
perjanjianmu, bukanku. Beri, Ya. apa namanya? Beri TH. Beri TH. Ini. Iya, sabar, saya translate di sini. Aku membuktikan kamu ini. Beritek. Ayo Billy. Udah ya. Jawabkan omonganmu, Billy. Dan juga melalui dalam perjanjianmu, aku akan Jangan terjemahannya. Jangan Kata terjemahannya. perkata Billy, Gam, kata perkata Gam, dulu. et, badam, Aduh, beri, capek teh. banget. also juga dengan engkau, ya, dengan kalian. Gam ini kalian ya. Gam ini kalian. Kalian ya. Sabar. Et badam beritek. Oleh karena dalam perjanjianmu, Kalian darah perjanjianmu. ya, selakti, Aku akan ya, membebaskan. selakti Aku akan memerdekakan. kesirik. Aku akan melepaskan. Coba diketik dulu, cari dulu perkataannya. Kata dulu. Ya udah diterjemahin aja. Kata berkata dari teks originalnya itu kok malah tanya. Kata perkata coba Dalam bahasa Billy Inggris. yang baik, Oke. tolong terjemahin Nah. kata perkata nanti kami Dalam catat. bahasa Inggris. Ya, ya. Dalam bahasa Oke. Inggris. Oke, Billy. Dalam bahasa Inggris, your blood of the covenant. Begitu Ya kan? betul, your blood, betul sekali. Oke, Pinter. sekarang Iya. sekarang Pinter. saya di mana ditulis di situ, coba kasih tunjuk bahasa Inggrisnya, aku mau lihat. Nih, Mana? nih, Sabar dulu. Jangan goyang, jangan goyang. nih. Lihat. Itu dia blood. Itu kan your blood. Badam. Bukan your blood. Itu dia blood. Nih, Iya, your itu. covenant. Itu dia blood. Di sini your blood. Your blood yang Your ini badam. covenant Ini Billy, janjimu. terjemahan apa dulu? Beda. Ini badam. Your blood itu Terjemahan apa badam. dulu bahasa Dan Inggris? Sudah beda di situ. Coba. nggak beda. Di sini your blood of the covenant. your Di situ blood. beda. Of Ah, your Beda covenant. blood di situ. Badam, Beda. Enggak, bahasa badam Inggrisnya itu dan itu terjemahan darah. mana itu? Loh, Beri teh perjanjianmu. coba dikasih turun kayak Inggrisnya. Aduh, ini Billy ini Ini goblok udah sekali. nih. Beda. Jadi Beda the ya, blood. also you talk the blood, bukan your blood, bukan book di situ the blood yang sesuai dengan kamu punya. Tetapi di sini dalam Indonesia dalam pengertiannya your blood of the covenant beda. Yurnya untuk apa Billy? Yurnya Kamu untuk apa maksud ini Billy? yang kamu maksud your blood of the covenant Oke, Enggak, ini udah jelas kok. Yurnya Tidak untuk ada apa Billy yang perjanjianmu. ganteng? beda. Perjanjianmu nggak ada. Yurnya untuk perjanjianmu. apa? Perjanjian Perjanjianmu, Tuhan, perjanjian oke. Tuhan dengan Israel, ya. Ini perjanjian Udah. Tuhan dengan Israel. Itu ya. kamu sudah ngarang itu, otak kamu itu sudah parah itu. Kok parah? Virus Itu Yahudi jelas masuk di dong. dalam. Jadi Kamu yang jelas, kamu sudah mencari di kamus tadi darah perjanjianmu loh. Teks originalnya jangan baca Your dulu. blood of the covenant. Ini kan udah Your dibaca. blood of the Biarkan covenant. Di situ penonton yang beda artinya menilai. dengan Kenapa sih blood marah-marah? blood of your covenant. Berbeda. Ya ini udah jelas berbedanya gimana? Ini adalah jelas perjanjianmu, bukanku. Di situ itu tertulis di situ darah janji Allah kamu tadi bilang perjanjianku. Di Billy, sini kalau darah janjinya ke orang perjanjianmu Israel. harus ditulis your blood of the covenant. Itu beda pemahamannya. Lah, damnya nggak usah Ini tadi dipakai. bilang Damnya nggak janji usah dengan dipakai. orang Kita pakai beri teh. Israel, janji Tuhan kepada orang Israel, lupa Billy? Nggak usah, nggak kemana-mana. Lupa, Fokus Bil. di sini, fokus di Kamu sini yang ya. muter-muter Billy, itu Billy jangan menghindar kitab dong Billy. kamu itu kamu yang Janji dengan muter-muter orang padahal Israel kitab kamu kan? jelas lain. Blood of your covenant, not Loh, my di situ covenant. tidak Janji di situ dengan kamu orang tidak bisa Israel, kan? berubahnya karena di situ tidak bisa pengertiannya seperti melalui itu. darah perjanjianmu, bukan The blood of the blood ya, Iya. the blood, the Iya, blood janjinya of ke your siapa, covenant. Billy? Di sini Kapan lah kalian? harusnya your blood of the covenant. Nih lihat. Janjinya ke Mengenai engkau, siapa? oleh karena Billy? darah perjanjianku tetot. Betul Billy, janjinya ke siapa Billy? Ke orang Israel toh? Ya jelas. Ya, Betul. ya. Di situ Betul. LAI tahu janji Allah kepada orang Bukan. Israel. LAI tahu kalau ditulis Ya. sesuai nanti bahaya yang Tunggu baca. Jadi diam. diubah. Itu janji Allah. Janji Harus dibuat Allah sesuai dengan kepada yang orang diinginkan. Israel. Betul, Ya. betul sekali. Betul. Ini udah Kasih dikasih tahu kan Billy, karena Kasih darah tunjuk perjanjianku ya, kasih dengan tunjuk engkau. Ibrani ya. Engkaunya siapa Billy? Kasih tunjuk nggak Ibrani ya, Orang kasih tunjuk. Israel. Tadi yang
Betul. Ibraninya, Ibraninya mana Ibraninya? Betul. Betul. Ibraninya mana? Ibraninya mana? Sudah, nggak salah. LAI nggak salah. Kalau darah perjanjianku berarti Tuhan punya Dengan darah. perjanjianku dengan engkaunya ini orang Israel. Mana Ibraninya? Ibraninya mana? Dulu bilang Allah itu roh. Sejak kapan roh Ibraninya punya mana? darah? Ibraninya, Ibrani. Masih nggak konsisten nih. Ibraninya mana? Ibraninya. Bukan roh. Siapa yang bilang Allah roh? Iya, kasih Ibrani. Allah roh, Allah roh. Roh punya Mana? darah Ada ya. hubungannya Julius, Mana? kamu mengartikan di situ ndak ada gunanya, nggak Kurang ada jelas. itu sambungannya Julius. Jelas. Lap dulu. Mana Ini Ibraninya? bahasamu. Gua cuman pembantu. Gimana More Billy? Mana Masih mau lawan Ibraninya? saya More Billy? Ternyata benar. Ternyata bukan darah perjanjianku. Darah perjanjianmu tapi Darah perjanjian Allah dengan engkau. Nggak ada. Nggak ada. perjanjianku, bukan perjanjianmu. Allah dengan orang Perjanjianmu, Israel, bukan betul nggak, perjanjianku. Billy? Perjanjian Allah dengan orang Israel, betul nggak Billy? Dengan engkaunya nggak ada. Kamu teksnya mau nggak ada. menghindar, Billy? Kalau itu perjanjian Allah dengan engkau, Israel, dengan Billy. engkau mana? Mana dengan engkau nggak ada. Iya, Tuh. itu perjanjian Nggak dengan ada. Allah dengan orang Israel, betul Billy? Iya, tapi bukan darah Allah, tapi darahmu. Tidak ada dikatakan itu darah Allah, yang ada itu perjanjian. Iya, perjanjian Israel. Bukan darah Allah. Revisi Punya lagi. itu untuk perjanjian, revisi. bukan untuk darah. Revisi lagi. Kalian kemampuan Itu bahasanya nggak ada kata lemah Allah, sih. memang kok. Makanya jangan ikut yang buta huruf. Lah, Supaya yang buta huruf kalian itu cepat perjanjianmu mengerti ditulis bahasa. perjanjianku. Nggak masalah, karena di sini udah ada Hukum nggak masalah. Daripada menipu. Engkau Gini, Hukum nggak masalah. lebih bagus, engkau. lebih bagus Memang kamu Billy, buta Billy coba, atau Billy, menipu. emang itu perjanjian Coba. Allah dengan Israel bukan? Billy, Lebih bagus itu jadi Tapi orang perjanjian, buta. perjanjian, Allah tidak. perjanjianmu. Daripada itu menipu. dia Billy. Makanya di sini tulisnya perjanjianku huruf besar dengan engkaunya orang Oh salah Israel. itu Beritek. Contoh itu Beritek. Beritek itu itu kurang. bukan beriti. Kurang itu. Maksud kamu. Salah itu Hebrunya salah. Hebrunya salah itu. Hebrunya salah. Maksud kamu. Salah. Nih, Hebrunya gini yang benar. Nih. Nih, Bersiaplah akan kepenuhan. Iya. Nih yang benar ini nih. Nih Hebrunya ini. Nih. Itu berjunta itu langsung aja itu dikasih besar, dikasih suara besar itu. Bukan ini. Nih. Maksud kamu Salah. Kamu harus ada syafid ininya. Nih. Tuh. Salah gimana? Beritik. Maksud kamu kan seperti ini. Beri Goyang-goyang dia, goyang. Syafid. Beritek. Sabar. Dia maunya kayak gini. Dia maunya kayak gini. Ya. Salah itu. Hebrunya Itu tuh. salah. Kebalik. Beritek. Jelas itu. Kamu Yahudi dari mana? Yahudi virus. Gak usah nggak bahas pribadi. Kita sedang bahas ini kok bahas pribadi. Kalau tanya Yahudi ya wajar lah, kamu Yahudi dari mana? Itu kan bukan tanya pribadi, Bro. Kalau Yahudi aja Anda pertanyakan, bagaimana kami yang kalian adalah Kristen? Lucu ya? Kita lagi bahas ini kok urusan. Lo udah jelas di sini. Beritek. Perjanjian Allah dengan Dari Israel. toh. Gini teman-teman Kristen yang benar di situ, dengar Esther kau diam dulu, dari tadi kau nyerocos, tak ada ilmu. Di situ yang benar perjanjianmu atau perjanjianku? Dia mau kayak gini. Jawab dulu. Iya, perjanjianku atau perjanjianmu? Sekarang saya tanya, dari LAI itu salahnya di mana? Lah, perjanjianmu dirubah menjadi perjanjianku. Perjanjian Allah dengan Jangan ke Israel. situ, Tidak Esther. lain maknanya. Esther, sama enggak? Maknanya Sama tetap tidak sama. perjanjian? Perjanjian. Sama enggak Billy, kandungannya perjanjianku coba, dengan kamu berani perjanjianmu? nggak mengatakan ini perjanjian Ih, Allah dasar. dengan Israel, betul tidak? Dasar penipu. Betul tidak, Bil? Pendusta. Ini betul. Nah, LAI bilang nih mengenai engkau oleh karena darah. Perjanjianku Tapi dengan Allah nggak Israel punya darah. Allah dengan Israel. Baca. Gamet bedam beritek. Adapun Anda karena darah dari perjanjianmu
bukan darah dari perjanjianku. Lanjutkan, jangan sepotong-sepotong, dilanjutkan itu. Iya, itu jelas itu. Apa yang dikatakan? Bedam beretek, darah karena darah, oleh darah. Beretek dari perjanjianmu. Silati, aku akan membebaskan Asirayatku, tahanan Anda. Kunya untuk siapa? Kunya untuk perjanjian, Pak. Bukan untuk dari darah. apa itu? Dari Mibo, dari Kunya apa untuk itu? perjanjian, bukan Mibo untuk dari darah. Bapak nggak lihat? dari lubang en mayim, tidak ada tanpa air. Perjanjiannya ditulisnya denganku, bukan dengan darah. Dari perjanjianmu. Bukan dengan darah. Karena darah dari perjanjianmu. Karena darah dari perjanjianmu. Perjanjianku Ini mau dengan sampai kapan? engkau. Bola-balik, Tadi Billy udah bola-balik, bilang kan? bola-balik. Harusnya kalian Ini Billy. Kenapa harusnya kalau Kamu mau. kenapa dibilang darah perjanjianmu? Kenapa? Karena itu berhubungan dengan sunat. Ini harusnya kamu. Itu berhubungan dengan sunat. Kamu ganti ini. Masa Tuhan yang disunat? Kamu gak bisa ganti. Perjanjianku Tuhan yang disunat. Ya udah jelas ya. Iya udah jelas. Jelas Udah yang jelas. dalam Mereka kan disunat Bang Juma, gimana tidak sih? menyalahkan makna perjanjian Allah dengan Israel. Perjanjiannya itu di dalam darah. Nah, terus kalau dengan Israel kenapa ada kalian? Kalian Israel? Loh, kami Israel secara rohani. Alkitab perjanjian baru dijelaskan. Itu pemahaman Kristen, brother. Bukan Yahudi. Berarti kalianlah penyamar domba itu ya. Kalian yang menyamar ya. Tadi udah Terjawab ya. dikatakan. Kristen harusnya penyamar domba. Kita sekalian. Willy, Kandang yang harusnya kitabmu itu tertulis begini, Willy. Kasihan Salah, kali. Hebrunya salah itu. Hebrunya salah. Kamu tidak mau doa begini. Maksud dan tujuan kamu kan ini. Salah, itu Hebrunya salah. Saling maksud kan kamu ini, maksud kamu ini. Kenapa ngotot sekali dengan darah? Suruh gini. Udah tertulis di situ. Balik lagi. Baritik Pertanyaannya tidak kenapa dikatakan teman-teman bariti. begitu ngotot? Ini kan kemauan yang kau. ingin Tuhannya itu punya darah. Harusnya begini. Tuhan tidak punya darah. Tertulis begini, Willy, di kitab kamu. Tuhan tidak punya darah. Tertulis baritek bukan bariti. Kalau bariti perjanjianku, baritek perjanjianmu. Ini tidak menjelaskan Aduh, Tuhan inilah kalau punya buta huruf. darah. Esther, inilah kalau buta huruf, Esther. Nggak bisa baca kitab. Harusnya tertulis gini. Perjanjiannya pun bukan sama kalian kok. Kenapa repot sih? Allah yang Malu semalu-malunya, malu semalu-malunya. Oh, bukan rungkat tapi dimatikan langsung. Lain kalau rungkat lain. Ini bukan rungkat. Bedakan rungkat dengan dimatikan secara otomatis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim dari langit karena mereka berbuat fasik. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kallamallah thumma yukharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu
Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka merubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Ini Al-Quran ini yang mengatakan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka merubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Jelas sekali dikatakan gam'at bidam baritek silati asirayik mibau en mayem musur. Itu jelas itu. Jelas di dalam kitabnya orang Yahudi. Adapun juga Anda karena darah dari perjanjianmu, baritek, aku akan membebaskan tahananmu dari lubang tidak ada tanpa air. Mibor and mayim, maksudnya dari lubang yang tidak memiliki air. Ini jelas ini. Kitabnya orang Yahudi kan jelas kayak gitu bunyinya. Tapi kenapa kemudian dirubah-rubah kitab itu? Kenapa? Kenapa? Oh kenapa? Kenapa itu bisa terjadi sahabat? Karena mereka adalah penyesat. Inilah yang kemudian Al-Quran terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Sebagaimana yang saya bacakan kepada sahabat-sahabat tadi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Afantatma'un ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allahi thumma yuharrifunah min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu orang-orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Ini 1400 tahun silam sudah dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran bahwa mereka gemar menipu dengan merubah-rubah firman Allah. Tidak keliru kan? Al-Quran mengajarkan kita seperti itu kan? Maka oleh karena itu Allah menerangkan di dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan barusan, bagaimana mereka kita mengharapkan. Lalu dikatakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, apa kata mereka? Kami juga telah beriman. Wa idza khalau ba'duhum ila ba'd. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Sehingga mereka dapat menyangga kamu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Afala taqilun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Orang-orang ini ketika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengaku beriman. Kan gitu. Lalu Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, awala ya'lamuna annallah awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Lalu Allah menjelaskan apa?
Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Mereka buta huruf, nggak bisa baca original teks. Saya, Bang Suma, ya serendah-rendahnya pengetahuan, alhamdulillah saya bisa baca Ibrani. Gitu, Bang Suma bisa baca huruf Ibrani. Mereka tidak. Jadi yang buta huruf itu siapa? Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Inilah yang terjadi tadi. Baritek dituliskan di terjemahan perjanjianku. Ini adalah penyesatan yang nyata. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena komalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan di sini sudah hampir sholat Jumat, saya izin kita tutup komal kita. Insyaallah usai Jumatan kita kembali mengudara untuk seperti biasa memberikan edukasi kepada umat, kepada anak bangsa untuk tidak tersesat mempertuhankan anak manusia dengan data-data dari buku yang ditulis orang yang tidak dikenal dengan tangannya sendiri, yang bukan dari Allah tetapi dikatakan itu dari Allah. Sahabat-sahabat, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh tiadalah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Alhamdulillah kita umat Islam mengetahui bahwa keberadaan kita selaku umat Islam adalah keberadaan yang diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi sebagai sebuah hadiah yang sangat luar biasa yang tidak semua orang diberikan hadiah ini, yaitu nikmat Islam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah usai Jumatan kita berjumpa kembali. Sekali lagi saya sampaikan, akun bodong yang Zulkifli M Abbas 01 mohon di-report, mohon dilaporkan. Tinggalkan akun itu. Di situ ada video tanpa masker. Itu bukan Bang Suma. Maksud saya akun itu bukan akun Bang Suma. Sehingga saya minta kepada teman-teman semua untuk mereport daripada akun tersebut agar lenyap dari permukaan bumi. Demikian mohon disampaikan kepada teman-teman, atau yang pernah atau biasa bikin PT, tolong dibuatkan PT bahwa itu bukan Komal Bang Suma, ya. Atau suara saya ini dipotong lalu dibuatkan PT biar didengarkan oleh semua teman-teman bahwa akun Bang Suma Zulkifli Bang Suma 01 yang tidak 30.000 pengikutnya itu adalah akun bodong, ya, agar supaya di-report aja supaya dia hilang dari peredaran. Sekian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.